Bismillahirrahmanirrahim. Oh, semua negara memberikan perpuluhan gitu. Persepuluhan, bukan perpuluhan. Persepuluhan. Jadi misalnya Indonesia PBN-nya 10% ke Yesus. Iya. Waduh, pemaksaan itu mah. Ya kan itu bagian dari hukum Taurat, ya kan? 10%. Oh iya. Iya. Dalilnya mana Bang Kajiro? Adalah Kasih dalil dia masalah itu yang nanya. yang Kojiro dalilnya apa itu 10% seluruhnya ini? Iya kan itu persepuluhan itu loh Bang. Iya dalilnya. Biar aku baca dulu. Di Alkitab ditaruh mana? Di mana tuh? Di Kita buka. di perjanjian lama. Ya. Oke, aku Kejadian cari dulu apa? ya. Lalu aku Cari dulu ya. cari. Harus hafal lah kayak teman-teman Muslim, dia hafal A sampai Z. Ya, kalau Yesus bilang kan Yesus itu kalau berdebat sama orang Farisi kan dia selalu bilang ada tertulis, bukan ada dihafal. Gimana Bang? Sebentar. Ah, nyindir aja Bang ini. Oke, silakan. Jadi 1000 tahun nanti ya. Siap-siap lo, Kuyer. Sebentar lagi 2030 lo persiapan lo turun. Kata masa. Enggak lah. Kan masing-masing berhak untuk menyampaikan pendapat. Jadi kan intinya kan kita menanggapi bagaimana, nggak usah terlalu diseruisin. Menurut Masaha, Yesus itu nggak disembah, yang disembah Bapa. Nanti Yesus turun baru disembah gitu. Gimana lo? Itu Sebenarnya kan itu udah kembali. Nah, gimana Bang? Imamat 27 angka 30 ya. Iya benar itu Masaha, udah. Imamat 27 angka 30. Jadi nanti membuat Masaha pergi baru mau nanya. Ya udah, kita nggak boleh, kalau Muslim itu hanya nanya ya, kita Muslim nanya doang, ada narasumber Luga Masaha yang tadi gitu loh. Kita nggak boleh berpendapat ya, dan tidak boleh mengintimidasi. Kita nanya dijawab ya, silakan, kalau nggak ya nggak ada masalah. Udah teman-teman yang ada di Selebe Channel, sekian dulu ya. Aku mau Kajironya kemana? tunggu aja dulu. Beliau mungkin Hilang. lagi kendala sinyal mungkin. Sama ini, Nabi tadi. Ya sinyal itu. Lu percaya nggak sih Sama Nabi. Lu percaya nggak sih kayak gitu? Kalau tertulis sih ada di Imamat 27 ayat 30, tapi realitanya bukan seperti itu maksudnya. Itu kan masih di zaman Judaisme. Itu jangan jadi patokan gitu. Kok siapa mau dikasih? Memang Tuhan terima itu. Kalau saya tidak percaya kalau lu gak ngomong begitu, Tuhan punya keluarga. Gimana, kamu percaya nggak? Sama dengan Abang. Dia jadi kan punya pendapat ya sah-sah saja karena dia kan masih di dunia, punya bisa bicara ya, berpendapat silahkan. Tapi kan intinya kan kecuali misalnya adalah aliran yang mirip dengan dia kayak aliran baru kayak Al-Mahdi, bisa lah. Ini kan enggak, belum ada kawannya. Dia karismatik Dia sendiri, dia. Bang. Karismatik dia, Bang. Karismatik nggak semua Bang, jadi artinya karismatik itu sifatnya kan di Kristen yang agak sedikit fanatik dan memang menguasai seperti teman-teman Muslim menghafal banyak Alkitab, bisa dihubungkan kiri kanan. Artinya penting kita karismatik, tapi kalau perlakuan kita pun nggak sesuai, sama aja bohong, kayak bahasanya jadi munafik. Mau dengerin karismatik Bang ini? Nih. Tinggal ya, semua mulai berbahasa roh, terus keluarkan daging saudara kerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan.
Nah, bagaimana itu bang? Kalau ini bahasa dia kan cuman dia yang ngerti, kita malah hafal itu. Karena dia bilang bahasa roh, kita kan bukan orang roh. Jadi gini bang, kan karismatik ada berbahasa roh betul, tapi kan bagi yang tidak ikut jalur mereka, sekte mereka mana hafal, nah gitu. Contoh lah, tanyalah orang bahasa itu kepada umat Katolik, mana hafal itu. Jadi kan gitu. Sebenarnya karismatik itu mengarah dari Protestan, tapi ada sekte. Tapi kan tergantung, bukan jadi sekte itu membawa kita jadi masuk surga. Tindak tanduk kita sebagai pribadi dan privat. Jadi Anda di agama manapun tidak bisa menyelamatkan, jangankan apa istrinya pun nggak bisa. Dia harus diri sendiri. Kita bertuhan untuk diri sendiri, bukan orang lain. Gitu loh bang. Kalau abang sendiri masuk di yang mana sih bang? Saya Kristen Protestan. Oh, yang Bapak Putra Roh Kudus ya? Siap. Menurut abang Bapak Putra Roh Kudus itu ada berapa Tuhan sih? Satu. Dia kan wujud sebenarnya, tapi kan kadang-kadang tetangga sebelah menganggap itu jadi jumlahkan pakai matematika, padahal intinya gini. Allah Bapa kan sebagai sang pencipta, Tuhan pencipta Allah apa semuanya kan gitu. Tidak bisa datang ke dunia karena kita nggak bisa lihat, kedatang pun bisa gosong semua. Ya sehingga dia berfirman seperti menciptakan langit dan bumi. Dia memberikan firman, ya, di Yohanes itu jelas, firman menjadi manusia. Manusia lahir melalui... Yang begini bang, yang menciptakan manusia siapa? Yang diciptakan Allah cuma dua bang. Manusia yang diciptakan Allah, dengar dulu, yang diciptakan Allah itu cuma dua orang. Satu Adam dari tanah liat, terus Yesus dari roh. Enggak, saya nanya, bukan itu. Yang menciptakan manusia itu siapa? Bapak atau Yesus? Manusia yang mana dulu? Adam. Ya Allah Bapa lah, bukan Yesus, bukan. Oh, jadi Yesus nggak pencipta? Bukan pencipta. Allah Bapa pencipta. Dia kan sebagai Tuhan, ya penguasa, diberikan Allah Bapa kuasa. Kalau Yesus nggak dia pencipta, utusan. Kalau Yesus nggak pencipta, berarti Yesus diciptakan dong? Iya, dari roh. Oh, Yesus diciptakan. Oke. Kan saya bilang tadi, Allah Bapa menciptakan di dunia cuma dua. Satu Adam dari tanah liat, baru hidup. Yesus dari roh, bukan tanah liat gitu. Itu bedanya. Cuma gue itu aja diciptakan langsung. Intinya hanya Bapak yang menciptakan, bukan Yesus. Iya, Allah Bapa, bukan. Ya, berarti di luar Bapak semua ciptaan. Kok di luar Bapak semua ciptaan gimana? Siapa ciptain? Ya Bapak kan yang menciptakan nih. Allah Bapa menciptakan. Sekarang Anda tanya manusia atau dunia? Ya segala yang di luar Bapak. Ya kan waktu pertama saja sih, waktu kejadian saat itu start dia sampai 6 hari. Coba Kak, kau yang masuk lagi Kak. Bagaimana ini penciptaan Kak? Ayo Kak. Makin banyak aja orang gila, Yesus katanya ciptaan. Sejak kapan Yesus jadi ciptaan? Udin. Aku yang ada tanya. Aku yang tanya. Kau saksi Yehova ya? Saya sampai bukan, maksud saya begini, kan ada di kitab itu yang saya ambil, saya dalil bahwasanya Adam itu diciptakan Allah Bapa dari tanah liat, dihembuskan rohnya. Terus? Tapi kalau Yesus itu diciptakan melalui Roh Kudus gitu loh, ke Maria. Jadi bukan hasil hubungan suami istri. Di luar itu nggak tapi ada. kau bukan begitu bahasanya. Yesus itu tidak diciptakan. Dia itu Betul. tidak. Bahasa. Dia dari kekal. Iya, paham. Cuman prosesnya saya bilang kan saya baca. Tapi abang jangan salah jangan salah memakai kata-kata. Kalau nanti dibilang ciptaan, berarti Yesus jadi manusia biasa. Hati-hati kalau berbicara. Oke, setuju. Mungkin saya salah ngomong. Itulah. Iya, Yesus itu adalah anak tunggal Allah, tapi anak tunggal ini bukan ciptaan. Betul. Apakah ada yang lebih tinggi dari Yesus? Jawabnya ada, yaitu Allah Bapa. Tapi Allah perbandingannya bukan antara Tuhan dengan Nabi, tetapi antara Tuhan dengan anak kandungnya. Anaknya, anak tunggal. Iya, anak tunggal. Udah. Ibunya siapa? Kita. Ibunya siapa? Saya nggak.
itulah beda antara saya dengan abang. Saya Nah. baca ada namanya ibunya. Iya, Abang jadi kan bilang begini. Roh Kudus. Jadi begini Saya Bang berada ya. dulu. Saran saya kan tidak Siap. langsung ini. Gereja Katolik lah yang menyembunyikan ini selama 1900 tahun. Udah hampir 2000 tahun, sudah hampir 1700 tahun disembunyikan oleh Gereja Katolik hanya demi untuk mengangkat Maria jadi mamanya Yesus. Jadi sesungguhnya mama kandung dari Yesus itu adalah Roh Kudus. Maria hanya ibu angkat. Nah, inilah sebentar dulu ya. Kalau Anda mau percaya silakan, tapi saran saya ketika ada ayah dan ibu itu jelas statusnya Yesus. Tapi kalau cuma ada bapaknya, ada mamanya nggak ada, nanti orang bisa menjajah kita, menjajah kekristenan. Kenapa orang Kristen bisa dijajah oleh orang Islam selama hampir 1000 abad, hampir berabad-abad ya, karena ibunya nggak ada. Ketika ada ibunya, orang Islam nggak bisa ngelawan kita. Contoh, masuk lo ke grup Edis, dimaki-maki Edis, dianjing-anjingin. Nah, tugas saya untuk mengangkat derajatnya orang Kristen di akhir zaman, supaya orang Kristen tidak bisa dibantah lagi. Coba lihat, ada nggak orang Islam yang melawan saya? Kalau ada silakan maju. Biasa tempeleng. Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa melawan saya. Nggak ada. Tapi nggak kalau ada. si Nggak ada. si Evuden ini memang ini anjing. Emang ini tai. Jangan kau ikutin dia. Tanya dulu kau juga. Kau bilang Maria bukan ibu Yesus. Ibunya Yesus adalah Roh Ibu Kudus, angkat, bukan ibunya. tolol, ibu angkat. Oke, ibu angkat. Ibu angkat. Jadi yang melahirkan Yesus siapa? Maria. Tapi ibu angkat, mananya kau? Ibu angkat itu nggak kudu ditemuin di jalan. Ibu angkat juga kan dia kan cuma Roh Kudus turun memberikan apa? Memberikan anak kepada Maria. Itu kan pemberian dari Roh Kudus, bukan karena bersetubuh. Ibu kandung Yesus siapa? Roh Kudus. Ibu angkat Roh Maria. Siapa yang mengandung Yesus sebelum lahir? Roh Kudus. Jadi Maria? Ya Maria itu kan cuma ditaruh doang. Orang Maria juga ciptaan biasa. Orang perempuan umur 17 tahun gimana sih lu mau ngangkat jadi Tuhan, tolol? Dari mana ayatnya itu? Kan dibilang aku ini belum bersuami. Gabriel berkata Roh Kudus akan turun atasmu. Bukan karena dia kawin, bukan karena dia bersetubuh. Tolol. Jadi Yesus ini hasil dari sperma gitu. Yesus ini adalah anak dari Bapa dan Roh Kudus. Kalau Anaknya Bapa, bagaimana maksud? Anak itu maksudnya bagaimana? ya anaknya beneran lah. Anak beneran kayak mana? Anak kayak kita ini gitu. Iya, tolol, makanya dibilang Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Masukkan nanti anak kucing ke mulut Tunggu kau. dulu. Jadi kau kan anak dari bapakmu sama mamamu. Jadi prosesnya Iya. Yesus seperti itu. Dengan Betul. Allah Bapa dan Roh Kudus. Betul, tolol, betul. Bapak kalau anjing kau luga babi. Kuinjakkan leher kau. Makanya kau bilang, kau gereja Dajjal. Kita kalau ngomong kita sedikit agak sopan lah. Jadi walaupun Iya, berbeda betul. pendapat dihargai. Nah, jadi Jadi gini, nggak usah Bang, ya. bahasa-bahasa, Ini. Nabi palsu nggak usah ini bikin bahasa ini. B2 gitu. B2 nanti kita dilapo aja Iya, kita betul. sangka. Betul. Boleh lah, ajak-ajak lah para nabi ini makan. Iya. Ajak-ajak para nabi Tambah. makan babi. Jadi gini. Tambah Jadi gini, tuh Lek. lakukan itu paten dia. Si dulu Babam, Santai aja. Evuden, tolonglah dulu babanya ditutup dulu. Jadi gini ya. Inilah yang tugas saya untuk menghancurkan doktrin gereja yang sudah berabad-abad. Ngaku penyesat imammu. Andi Slebes tolong diturunin Udah dulu nanti kucing saat ini. rungkat kita nanti rungkat. Udah nanti. turun, Iya. udah. Kita ini kan ngomong baik-baik. Jadi gini loh, menurut saya ya, ini menurut penelitian saya sebagai hamba Tuhan dan juga menurut penglihatan para nabi-nabi, gereja Katolik inilah sebenarnya biang keroknya. Mereka ini membuat Tritunggal itu tapi setengah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi kata ibu itu dihilangkan. Mereka dulu pernah berdebat di abad ketiga dengan namanya Origen. Origen itu salah satu bapak gereja. Dihajar sama Tertullianus, diusir, dibunuh,
karena mengatakan Roh Kudus ibu, tapi ternyata itulah yang benar. Makanya gereja Katolik itu otoriternya luar biasa. Tidak ada yang bisa menasihati gereja Katolik, termasuk para nabi. Kalau ada nabi-nabi menasihati itu pasti dibunuh. Tapi karena mereka di akhir zaman ini makin lemah karena bangkitnya gereja karismatik, nah disitulah mereka udah nggak berkuasa lagi. Coba kalau kita ngomong kayak gini di Vatikan, pasti kita udah dibunuh. Tapi karena kita masih ngomong di Indonesia ini mayoritas karismatik secara kekristenan, makanya mereka diam. Nah, inilah yang mau kita bongkar, karena Protestan itu juga kan bagian dari ajaran Katolik, karena Luther itu kan bekas Katolik. Iya, Nah, makanya beda pandangan, jadi keluar Protestan. Dari Protestan lah banyak karismatik iya, gitu, bukan tapi dari Katolik. Tapi si Luther ini juga masih menganut Tritunggalnya Katolik, walaupun dia keluar. Kan si Luther ini kan cuma menentang masalah pembayaran pengampunan baptis, itu yang dosa sama dia. Dosa yang kasih uang itu. Tapi kan yang masalah Tritunggal Roh Kudus Ibu inilah yang masih sama. Karena aku yakin nabi-nabi juga di zamannya di abad ketiga ada juga yang sudah mengekspos Roh Kudus Ibu ini. Kalau kita lihat nanti dibaca di Google itu ada tuh sejarahnya itu. Mereka itu buku-bukunya dibakar, dibunuh, dipenjarain. Nah, di akhir zaman Tuhan bongkar ini supaya semua bangsa itu gampang mengenal Tuhan. Nah, ketika kita menganut Tertullianus punya jurus, kita nggak bisa lawan Islam. Jujur, mati lo diinjak-injak. Tapi ketika kita berani mengatakan Roh Kudus Ibu, Islam nggak bisa lawan kita. Kita bisa berkuasa atas Islam. Begitu. Bagaimana bukti? Saya udah buktikan, saya udah debat dengan orang Muslim, nggak ada yang menang sama saya. Coba tanya orang Islam, Roh Kudus laki sama perempuan, pasti nyerah. Gini Lailuga, berarti pas lah itu yang tulisan kami itu ya, kami itu kan asik kita bilang tunggal, padahal memang dia jamak sebenarnya, karena jelas kok, marilah kita segambar dengan kita, segambar dengan kita Adam, baru, tapi memang nggak dimunculkan Hawa itu, karena Hawa masuk dari rusuk dibuat. Sebenarnya kalau bisa dua-duanya sekaligus kan diciptakan, ini kok nambah Adam sendiri gitu ya. Ya, intinya kan Kejadian 1:27 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu gambarnya Tuhan. Kalau perempuan gambarnya Tuhan, berarti ada Tuhan perempuan. Tapi orang Katolik menyembunyikan dengan ini karena dia mau mengangkat si Maria jadi Tuhan. Padahal yang menjadi ibu bagi Yesus adalah Roh Kudus. Nah, ketika mereka tidak berani, ketika mereka mengajarkan Maria, itu kan jadi kita, ya namanya juga sebenarnya bukan dari Tuhan kok gereja Katolik itu. Siapa bilang itu gereja Katolik dari Tuhan? Itu bukan dari Tuhan. Iya, betul. Itu cuma organisasi manusia, perkumpulan-perkumpulan para preman supaya kelihatan pura-pura berjubah, bikin-bikin gereja. Itu gereja palsu. Jadi makanya kalau kita mengatakan Roh Kudus Ibu, ya coba kau debat sama orang Islam, coba kau bilang siapa mama kandungnya Yesus, coba kau tanya sama si Andi, pasti dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab dia. Bisa. Tapi kalau mama kandungnya Yesus ya Bunda Maria lah. Tuh kan, salah kan? Orang Bunda Maria yang ngeden kok, yang lahirin. Iya, ngeden, tapi bukan Bunda Maria yang bersetubuh. Bunda Maria nggak pernah bersetubuh sama Yusuf. Tiba-tiba dia hamil. Berarti ya berarti Bunda Maria itu bukan ibu kandungnya, kecuali bersetubuhlah Maria dengan Yusuf, tiba-tiba hamillah, lahirlah Yesus. Oh, berarti itu benar, Maria ibu kandungnya. Karena perkawinan itu harus ada sel sperma dan sel telur, baru disebut anak kandung. Oh, nah, jadi cuma numpang rahim doang. Iya, makanya bukan ibu kandung. Nah, makanya ditanya ibu kandungnya. Sekarang Yesus kan dibilang anak Allah. Emang Maria Allah? Maria Allah bukan? Bukan, ya berarti Maria bukan anak, bukan ibunya Allah. Jadi kesimpulannya Yesus ini cuma numpang doang, numpang lewat. Betul. Nah, gitu. Kan karena dia berinkarnasi. Jadi jawabannya adalah Roh Kudus adalah ibu kandungnya. Kalau Roh Kudus ibu kandungnya, Allah Bapa bapak kandungnya, anaknya Tuhan dong. Bapak begini Tuhan, nih, Koiro.
Koiro inilah yang Luga itu selalu menang dalam diskusi. Kita Muslim nggak bisa lawan dia. Nggak bisa Gitu loh. lawan. Nggak bisa. No, ini sudah hampir 20 orang ngomong Luga nggak bisa dilawan ya. Pertama Juma, Unirima, M Saiful, Akal Sehat. Lu lihat sekarang komal-komal Muslim itu udah sepi banget. Kan biasanya itu kan banyak tuh berjejer, itu cuma tinggal 2-1, udah mereka tuh udah kalah mental di situ, tapi mereka nggak mungkin ngaku. Iya, betul. Kalau ngaku ntar digebukin sama lo, murtad lo ya, pasti lo gituin kan. Makanya mereka diam-diam, mending gua murtad diam-diam. Nanti kalau pas Luga duitnya banyak baru kita terang-terangan, tapi kita tunggulah dulu duit lo juga cair. Ya itulah Bara. Jadi kita nggak bisa lawan Luga loh. Nggak bisa dilawan. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya lo bahas kata Allah, gue jujur gue yang kalah. Gue jujur, gue kalah gue. Pusing gue. Jadi gini Bang, karena itu Bang Luga. Karena itu pembahasan nggak penting sebenarnya. Silakan. Bang Luga, kalau memang saya dengan Abang belum sependapat, tapi ide Abang bagus-bagus saja. Tapi kenapa ada di ayat di Lukas itu menyatakan bahwasanya, hai Yusuf, jangan ceraikan istrimu karena yang dikandungnya itu adalah Roh Kudus. Bagaimana itu pendapat Abang? Ya kan dikatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh sampai anak itu lahir. Betul. Tapi kok Yusuf bisa? Ya kalau Bang itu bukan hasil jadinya udah lepas-lepas gitu aja. Kayak Muslim kan dia taunya Maryam doang tanpa suami, tahu keluar dari di bawah pohon pohon tidak kurma, ada gitu. Seorang anak tanpa ayah, itu nggak ada. Tidak ada seorang anak lahir tanpa ayah. Kalau Yesus lahir, ayahnya bukan Yusuf, berarti ayahnya cuma satu, yaitu Allah Bapa. Makanya terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Apakah Tuhan sedang bermajas? Tidak, itu beneran. Ini anakku bener-bener anak kandungnya. Iya betul, maksudnya gini, kalau saya bisa saya ikuti narasi Anda bahwasanya itu Roh Kudus yang melakukan. Yang masalah di mimpinya Yusuf itu kok ada muncul seperti itu, karena dilihat kok mengandung, datang di mimpinya, hai Yusuf, jangan ceraikan istrimu karena itu adalah Roh Kudus. Kenapa harus muncul ini? Berarti seolah-olah ya dia jadi ibunya gitu. Makanya tanggapan dengan Abang siapa tadi, Handi, itu kan dikasih tahu emang itu ibunya gitu. Coba menurut Abang jelaskan. Iya, kalau begini kan, kalau ada ibunya harus ada ayahnya. Itulah hukum. Nggak mungkin ada ibu, ada ibu nggak ada ayah. Itu bukan kebenaran. Oh, Yesus itu nggak punya ayah seperti kata si Kang Chen, nggak bisa. Orang kalau ada dia disebut anak pasti ada ayah dan ibunya. Gini bang. Bisa nggak? Kalau mengarah, bisa nggak ya, si Handi lahir? Abang, ya gini. Saya bantah sedikit. Kalau abang menggunakan logika, Anda pernah lihat ini kuda laut? Iya, kenapa dia? Di Hermaprodit dia. Di sendiri ya kawin. Ada anaknya. Bukan ada jantan betina tuh. Bukan. Itu kan binatang. Udahlah. Bukan, maksudnya itu kan makhluk hidup. Maksudnya gini. Jangan terlalu jauh dulu, kita mungkin. Maksudnya kalau kita mungkin dia harus ada lagi. Kembali ke topik dulu. Sebentar dulu bang. Sebentar gini. Kalau masalah kuda laut nanti coba kita teliti lagi. Gua nanya Koiro dulu. Koiro, kamu punya Yesus itu punya ibu kandung atau tidak, Koiro, menurut kamu? Kan disebutkan Bang Luga tadi Roh Kudus. Saya tidak ada dalil, maka saya bilang masih Ibu Maria gitu loh. Menurut kamu ini Yesus itu punya ibu kandung atau tidak? Begini bang. Kalau di Alkitab ya masih Maria. Cara gitu. nilainya begini. Tapi tolong begini bang. Luga tuh menyampaikan agak kuat dalilnya di Roh Kudus itu gitu loh saya. Caranya begini. Bukan menyalahkan Bang Luga. Caranya begini. Kalau dibilang ibu kandung adalah Maria, nanti ditanya bapak kandungnya siapa? Nggak mungkin Yusuf, karena Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan Maria. Kalau ditanya bapak kandungnya, maka jawaban si Muslim tadi, si Chan itu dibilang Yesus nggak punya bapak. Itu salah, karena tidak ada. Itu udah hukum Tuhan, ada ibu, ada ayah. Nah sekarang kalau dibilang siapa bapak kandungnya, bukan Yusuf. Kalau bukan Yusuf berarti Allah Bapa. Allah Bapa tidak mungkin nikah dengan Maria, karena itu coba saya tanya David dulu kak. Coba saya tanya David. Fit. Sore Fit. Bro, menurut kamu Yesus punya ibu kandung nggak? Punya. Siapa nama ibunya? Maria. Tuh salah kan? Nggak mungkin Maria menikah dengan Allah Bapa. Emang bisa? Tuhan nikah sama ciptaan? Nggak bisa.
Begini Bang, betul-betul. Kalau secara ilmiah di sini betul, tapi kan udah jelaskan di Yohanes 1 itu. Firman jadi manusia. Jadi satu malaikat Gabriel datang ke Maria, bahwasanya yang dikandung itu bukan hasil hubungan, itu kan Roh Kudus gitu loh. Oke lah, Bang juga bilang itu sebagai ibu angkat. Ibu angkat boleh-boleh saja, tapi kan tolong tunjukkan itu perempuan Roh Kudus sebagai dalil gitu loh Bang. Kalau Abang bisa menunjukkan dalil, pas gitu loh. Nah, kan saya bilang tadi, Roh Kudus itu sebagai perempuan dalilnya di mana? Ya, memang kalau Roh Kudus perempuan itu nggak ada, tapi itu tersirat. Contoh, Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti perempuan ini adalah gambar Tuhan. Betul nggak? Setuju memang itu. Nah, pertanyaannya, Tuhan mana yang seperti perempuan? Tuhan mana yang seperti perempuan? Kalau memang betul, kalau memang, Abang udah saya sepakat dengan Abang. Pertanyaan yang satunya yang belum Anda jawab. Pertanyaan yang satunya belum Anda jawab, kan dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 27. Ini udah dalil ya. 27. Iya, betul. Jangan kau tanya dalil lagi. Oh iya. Allah menciptakan perempuan menurut laki-laki dan gambar perempuan. Allah. Ya, laki-laki dan perempuan. Saya potong dulu bagian B-nya, saya tanyakan. Berarti perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Betul, setuju. Berarti makanya mereka ada kami kan ya, terus. Ya, sebentar, jangan ke situ dulu. Berarti ada satu Allah yang bentuk dan gambarnya seperti perempuan. Perempuan, betul, setuju. Menurut ayat ini. Nah, Ya, kalau ada Allah yang gambarnya bentuknya seperti perempuan, punya vagina, punya payudara, kira-kira itu Tuhan yang mana? Dalilnya yang masalah Roh Kudus itu yang saya tanya. Itu udah betul Abang bilang. Mereka itu ada perempuan kalau memang harus gambar. Ya, itulah dalilnya. Kita di mana dibuat bosnya? Saya ulang lagi nih. Kan Anda nanya dalil. Saya udah nunjukin dalilnya, Kejadian 1 ayat 27. Di dalam Kejadian 1 di dalam Kejadian 1 ayat 27. Di situ sudah dijelaskan bahwa perempuan itu gambarnya Tuhan. Kejadian 1:7 ya. Iya, segambar. Kalau segambar berarti sama dong. Betul gak? Ada sama ya, kan? Betul. Nah, kira-kira di antara ketiga Tuhan ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kira-kira yang perempuan yang mana? Itulah tunjukkan dulu, jangan hanya di ini. Tunjukkan gitu loh, biar kita percaya. Allah Bapa udah pasti bukan perempuan. Allah Bapa perempuan bukan? Laki-laki. Laki-laki. Yesus? Laki-laki. Ya, berarti kalau dua udah laki-laki, cuma satu pilihan terakhir, ya berarti Roh Kudus lah yang perempuan. Ngerti nggak kau? Nggak ngerti juga? Saya setuju. Enggak, saya semar Abang. Cuman tolong yang Roh Kudus itu Abang bilang tadi memang nggak ada dalilnya. Itu masalahnya orang jadi bingung kan gitu loh. Karena dalilnya begini loh. Sering saya lihat ada tulisan kami. Oh iya, kami berarti bukan lebih dari satu, tapi Esa juga gitu. Cara Tuhan itu menunjukkan Roh Kudus itu perempuan itu bukan dengan cara ini Budi, bukan gitu caranya. Diputar dikit supaya otak itu mikir. Contoh misalnya 10 5 tambah 5 sama dengan 10. Tinggal diputar doang. 10 sama dengan titik-titik. Jawab. Pernah belajar matematika nggak? Dulu di sekolah pernah belajar matematika nggak? 5 tambah 5 sama dengan berapa? Allah Bapa nggak bisa disamakan. Itu kan aduh, berarti ini orang belum mampu otaknya udah. Bukan Bang, enggak. Anda menyampaikan narasi, kita juga ikut narasi. Sekali lagi, masalahnya si Andi aja udah nangkap ya. Kalau yang Islam aja udah nangkap, kau nggak nangkap, berarti saya memang otak kamu yang nggak mampu. Saya ulang lagi ya, sekali lagi ya. Handi, gue tanya sama lo. Handi. Abah. Ini kan bukan kita ngomongin agama nih. Ya. Si Handi itu Islam, ya. Allah menciptakan perempuan menurut gambar Allah. Betul nggak? Di Kejadian 1:27. Iya, Bapak menciptakan.
manusia Ya. sesuai dengan gambar penciptanya. Ya. Yang Dikatakan di situ ada laki-laki dan perempuan. Ada Berarti laki-laki. ada laki-laki dan perempuan. Berarti Tuhan itu ada laki-laki dan perempuan. Betul nggak? Iya, pencipta itu harus sesuai dengan tekstual ya. Iya pasti. Ya, Saya bilang jadi, setuju. Ya, saya setuju. menurut Kejadian 1:27. Kamu diam dulu. Bentar dulu, saya nanya jadi Andi. sesuai dengan tekstual. Oke, oke. kamu masalahnya. Sesuai dengan Kamu tekstual. pintar. Dengerin, sesuai dengan tekstual. Tuhan itu menciptakan manusia dan perempuan sesuai dengan Iya. gambar rupa penciptanya. Laki-laki Ya, dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Iya, ada Nah, Tuhan kalau- laki, ada Tuhan perempuan. Gitu. Betul, pintar si Andi, lebih pintar si Andi dari kau. Bodoh kali sih. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Ya si Andi kan dia Muslim, mana tahu itu. Nah, orang Islam aja lebih pintar berarti dari kau. Ya kan, enggak, dia kan comot-comot ayat, wajar lah. Itu bukan comot-comot ayat, berdasarkan Kejadian 1:27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Oke, saya tanya Bang Allah Andi, itu saya tanya ada Bang laki-laki Andi. dan perempuan. Bang Andi, saya mau tanya. Coba dulu, mungkin Anda udah memahami Alkitab. Tunjukkan ke saya dalil bahwasanya Roh Kudus perempuan di ayat berapa? Yeremia kah? Ya itu tadi di ayatnya udah dikasih tahu. Itu kan masih segambar. Yang Enggak, dijelaskan gini Adam dan loh. Hawa masih. Kalau ini udah, juga, Andi, kalau ini turunin juga aja deh. sesuai tekstual gitu ya. Turunin aja Artinya Tuhan itu menciptakan segambar dengan ciptaannya. Setuju. Ya, jadi ciptaannya itu ada laki-laki dan perempuan. Setuju. Jadi Makanya ada katanya Tuhan. Jadi kalau segambar dengan ciptaannya, pencipta ini harus ada laki, ada perempuan, gitu loh. Betul. Ini tekstual loh ya, tekstual. Tapi kalau Ya. mau mengenai tafsir rajak atau bagaimana Yudaisme bukan seperti itu. Tapi ini kan urusannya luga, gua nggak mau ikut campur. Oh, Tekstual ini masalahnya ada ayatnya ada laki dan perempuan. Kalau ada laki dan perempuan menurut gambar Allah, maka wajib ada tuan laki tuan perempuan. Nah, makanya orang Islam menyerahnya di situ karena di dalam Islam tidak ada tuan perempuan, tuan laki juga nggak ada. Nah, sekarang Anda kita pas, masuk ke betul. ranah Kristen. Nah, sekarang saya Ya. tanya. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan itu ada berapa pribadi? Ya kalau menurut segambar Ada itu berapa kayaknya pribadi? udah dua jelas di situ. Udah dua jelas laki perempuan. Enggak, Tuhan itu Kalau kau ini sesi- penganut Tritunggal apa Oneness sih? Kau ini penganut Tritunggal, Tritunggal. apa Oneness? Oke, Tritunggal Enggak, itu bukan. Bapa Tuhan, Allah Bapa Tuhan bukan? Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan? Roh Kudusnya Allah Bapak, kan dia juga satu. Enggak, saya Rohnya tanya Roh Allah. Kudus itu Tuhan kan? Iya, Roh Kudus rohnya Tuhan. Allah. Nah, ya berarti kalau Bapa laki-laki bukan? Laki-laki, Laki-laki. Yesus laki-laki. Lalu laki-laki. pertanyaannya Tuhan mana yang Tuhan perempuan? Tuhan mana? Saya tidak ada. Boleh ada saya lihat dia apa di dalilnya, dia apa di Alkitab. Nggak nyambung, otaknya memang nggak mampu. Udah, saya rasa cukup. Oke, silakan ganti yang lain aja. Otaknya memang yang nggak mampu. Bukan itu, maksudnya jangan berandai-andai. Tunjukkan dulu ayat itu biar saya Lah, paham gitu. Ini kan belum ada. Lu kan tadi Saya kan udah sudah setuju. saya kasih ayatnya. Allah Itu yang 27 itu kan masih mau menciptakan itu. Oh, Tuhan tidak akan memberikan ayat yang Tuhan itu tidak akan memberikan ayat Roh Kudus perempuan ya. Kalau ada ayat begitu semua masuk surga lah. Ini kan ujian. Ya, itu. Sempit jalan masuk surga, makanya harus berjuang menuju jalan itu yang sempit maksudnya. itu. Ya kalau kamu maunya mana ayatnya Roh Kudus perempuan, ya seluruh dunia masuk surga lah, nggak ada lagi yang masuk neraka. Makanya gitu. Tuhan membuat itu ujian supaya kita mencerna, mencari, menggali, berjuang. Nah, kau nggak mau berjuang ya, kau mati aja. Jadi pas kalimat kami itu ya Bang. Kalimat kami pas diartikan lebih dari satu berarti ya. Laki perempuan Ya, kan. nah makanya yang laki udah jelas Bapak sama Yesus. Nah sekarang Tuhan perempuannya mana? Saya belum sependapat dengan Abang. Kalau ada Ya saya udah, sependapat. ya udah turun aja lah kau. Berarti kau belum mampu. Bukan turun. Silakan. Kita diskusi. Ya. Oke, Udah, mungkin saya udah jelaskan berkali-kali. Nah kalau gitu coba Koirom Bang David kali. Gini, taruh Coba tanya sambil Bang kali. Coba Koirom. Bang David kali. Ayo dengerin. Tolong orang saya Taruh lu minta gak? Taruh lu ya. gak? Taruh lu gak? Coba Koirom menjelaskan bagaimana Kejadian 1:27. Seperti apa coba?
Kejadian 1 ayat 27, setelah hari ke-6 Allah itu menciptakan manusia, kan gitu. Dari prosesnya itu memang disampaikan seperti itu, namun yang duluan diciptakan adalah Adam. Bukan itu, Tidak baik sesuai dengan gambar dan rupa kita. Tidak. Iya, betul. Kan kalimatnya itu Allah itu menyampaikan serupa dengan dia, berarti serupa dengan manusia. Allah itu ada laki-laki, ada perempuan, makanya kami, kan gitu. Cuman yang saya berbeda pendapat dengan Bang Luga ini karena belum kuat dalilnya Roh Kudus itu sebagai ibu gitu loh. Kalau ada 2 ayat lah misalnya, kita paham. Kalau hanya dalilnya di penyampaian dengan ayat 27, jelas kok, betul ada segambar dengan kita, pasti ada perempuan gitu. Allah itu pasti ada perempuan. Dia mau yang tertulis gak? Dia mau yang tertulis gak? Jadi kalau kita di debat orang begini, mati loyo gitu. Begini, tidak akan ada ayat yang mengatakan akulah Tuhan sembahku, itu nggak akan ada. Karena kenapa nggak ada? Memang disengaja sama Tuhan. Tetapi kalau kita mencari itu secara tersirat, tersirat itu artinya begini loh, yang maknanya sama tapi bahasanya beda. Misalnya gini, Allah menciptakan perempuan menurut rupa gambar Allah. Itu kan kalau kita cuma baca nggak ada dikatakan Roh Kudus itu perempuan, memang nggak ada. Tapi kalau kita baca Allah itu menciptakan perempuan menurut gambarnya, oh berarti satu ada Allah perempuan. Pertanyaannya kalau ada Allah perempuan, kita cek yang mana? Apakah bapak, apakah anak? Ternyata dua-duanya laki. Ya berarti satu-satu jawabannya cuma Roh Kudus. Berarti Roh Kudus lah perempuan. Begitu. Otak ada di mana sih? Pakai otaknya. Jangan cuma maunya didikte. Yang menjadi Luga ini fokus di situ karena di situ ada kata menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Itu yang iya, kecuali menciptakan perempuan doang, kita nggak bisa mengatakan Roh Kudus itu perempuan. Misalnya Allah menciptakan perempuan, Allah menciptakan laki-laki, titik. Kita nggak bisa bilang Roh Kudus perempuan. Tapi karena menurut gambarnya, menurut gambarnya kau gambar kita. Ya, menurut gambarnya berarti ya. Ada laki perempuan ada. Berarti ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Setuju. Makanya pakai otak kau. Ya udah, jangan kau nanya lagi mana. Kalau kau udah setuju tinggal kau cari. Begitu. Enggak gini Bang. Pikirnya. Kalau kau minta Roh Kudus ayat perempuan. Bang Luga, kalau dari itu betul. Cuman Anda bilang itu namanya Allah Bapa. Terus kok Roh Kudus jadi ibu? Dalilnya itu yang minimal ada 1-2 ayat lah. Itu aja. Masalahnya ada masalahnya. Ada Tuhan perempuan. Ya kita cari sendiri dong. Setuju. Kalau gini Bapak bukan, kalau gue ini cuma satu, berarti Roh Kudus. Stop dulu. Kalau tanya dulu Kang Dito. Kang Dito itu. Kalau Kang Dito itu bekas Kristen itu. Coba tanya dulu Kang Dito. Bro, dengerin dulu. Kalau Anda ini menyanggah bahwa Roh Kudus bukan perempuan seperti kata Luga, tapi Anda setuju ada Tuhan perempuan, menurut Anda siapa kalau bukan Roh Kudus sesuai Luga? Iya. Itu penyampaian seperti itu. Nggak bisa jawab dia, udah gila masalahnya. Ada anak-anak jadi nggak enak. Ya udah. Pit, masuk Pit. Jadi gini, kamu siapa? Kalau bukan Roh Kudus iya, mau nggak mau kan cuma 3 pilihannya. Kalau nggak Roh Kudus ya Bapak, berarti Bapak yang Tuhan perempuan. Bukan, begini. Masa Bapak Tuhan perempuan? Bukan begini. Kan udah sebutkan memang segambar dengan kita. Berarti kan ada laki perempuan. Cuman yang perempuan ini kan belum ada jelas ini kan. Narasinya gitu loh. Allah Bapak jelas. Enggak, maksudnya yang perempuan ini Tuhan apa manusia? Kan Adam dan Hawa sudah Tuhan. Adam dan Hawa sudah laki perempuan. Ada nggak Tuhan perempuan? Coba aku tanya dulu. Ada. Dengan itu pasti ada. Ada nggak? Segambar dengan kita. Ada. Oke. Sebentar. Kalau ada, menurut kamu yang Tuhan perempuan siapa? Belum tahu. Kan itu masalahnya. Aku bertanya dengan Abang di mana? Bukan. Iya, makanya kalau kamu tidak tahu, dikasih tahu kamu jangan ngeyel. Kecuali kamu tahu. Ayat berapa? Kamu tahu nggak? Tolong, kamu tahu nggak? Udah mulai udah mulai. Kalau kamu dikasih tahu, udah naik ya, karena bisa digiring. Nabi udah marah deh karena nggak bisa giring saya. Begini, bisa kalau saya kamu tidak tahu, gini loh. Kalau kamu tidak tahu, dikasih tahu, diem. Tapi kalau kamu
ngotot, ya kasih tahu. Kamu juga nggak tahu masalahnya. Sekarang saya tanya, siapa Tuhan perempuan? Saya nggak bisa jawab, Kang. Saya nggak bisa jawab, Kang. Nggak ada di ayat itu, di Alkitab. Roh Kudus, Oke, Paman Roh kamu Kudus. nggak bisa jawab. Nah, Kang Dito nih, orang bekas Islam. Udahlah. Katolik dia. Bekas Katolik dia gini masalahnya. kesimpulannya, gak Lebih dia pintar udah orang Islam. Iya, iya. Jadi dia si Kuira ini udah percaya ada Tuhan perempuan, cuman dia masih Iya. mau mencari siapa yang sebenarnya Tuhan Ya udah. perempuan. Iya. Ya orang pilihannya Iya. cuma 3. Kok Allah Bapa, Allah Anak, sama Roh Kudus, di antara ini lo pilih. Bodoh, karena cuma 3 Tuhan. Kalau bukan Bapa, ya Anak. Kalau bukan Anak, ya Roh Kudus. Ya tinggal kau pilih. Masa kau dia milih di antara yang 3 ini kau nggak bisa? Siapa tahu Nggak dia bisa lah, baru menjadi 4G bukan 3G. Nggak mampu. Otak nggak mampu. Pentium, Kang Dito, Pentium jawab, 1 Kang udah. Dito. Kang Dito, gimana nih? Jawab dulu Nabi kita itu. Tapi dulu, lu Pit gimana Pit? Menurut lu Pit? Oh, Pak, Bang David dulu. Ya, Jawab. apa? Ya, lu percaya nggak ada Tuhan perempuan? Sampai otak di sini. Nggak ada, nggak percaya. Udah lo mati aja. Ngocok, lu bunuh diri. Ngocok dulu tapi. Nggak percaya. Kang Dito dulu, Kang Dito. Dalam Paris David. David dulu. Kan itu mah Udah, Muslim. Kan itu udah Muslim, dicobain dia. nggak bisa ikut campur kita. Muslim nggak boleh ikut campur. Anda kan Muslim kok Biarin bisa. aja. Artinya Kang Dito bekas Katolik dia. Terus. Si Kang Dito mau gua tarik jadi Kristen. Ya Kang Dito ya. Lo pindah balik lagi Kristen lo. Gak jelas lo di api lo, makan nggak makan gue lihat. Gimana Fit? Menurut kamu siapa Fit? Makan kampret. Bang David udah dirungkatin ke bawah. Nyimak aja. Nyimak aja dia. Gimana Kang Dito? Coba ceritain dulu Kang Dito deh. Kok ada Ini gitu? yang menjadi masalah Aku sudah ini. bukan Kristen. Lanjut aja udah. Ya, jadi Iya, jadi kita yang- diskusi, yang- Bang. Kalau ini berat, Katanya ada perempuan, gimana? Jadi gini. Oke. Kalau Kan yang tadi kan menjadi masalah di sini, Ini. si Kuira ini, dia udah percaya ada Tuhan perempuan, tapi dia nggak bisa menyebut. Anda yang bermasalah. padahal cuma pilihannya cuma 3. Bapak, Betul. Anak, dan Roh Kudus. Di antara 3 ini siapa yang Tuhan perempuan? Itu doang pilihannya. Masa kau nggak bisa milih? Ayo Siapa? dipilih, ayo dipilih. Bapak, Anak, atau Roh Kudus? Cuma 3 masalah Dipilih, Tuhan. dipilih. Kecuali Tuhan. Ayo, Orang tua itu Pilih. ketawa si David. Ayo dipilih. Begini loh, Pilih. buat teman-teman Tangan panjang, Muslim. tangan pendek, tangan panjang Maliang. Begini ya, buat teman-teman Muslim, kalian juga harus berjuang melawan saya, karena kalau tidak, seluruh umat Muslim di dunia itu akan saya jadikan jemaat saya. Enggak apa-apa Bukan Kak. cuma di Indonesia. Kami Muslim udah nggak sanggup lawan lu Kak. Iya makanya, Iya. enggak, buat yang live chat ini, tolong dulu kalian berjuang melawan saya. Udah nggak sanggup Kak. Nah kalau sudah nggak sanggup, diam. Karena seluruh umat Muslim 1,8 miliar itu mau saya jadikan jemaat King of King, biar ngasih mantap. perpuluhan. Buset. Berapa rekor berapa per kepala ini? Ah, nggak mau lah kalau nggak ada. Makanya gue bilang Kang Dito, lu Dipilih. balik. Lu balik, nanti lu gue gaji. Ini proyek besar ini. Sekarang gini aja Kak, kau sadarkan dulu ini 2 nih pengikut lu, mau nggak mengikut kamu ini yang 2 orang ini? Oh kalau ini gagal. Tiga orang. Ya ini 3 orang masalah nih, masalah juga nih. Lebih baik gua yang live chat ini banyak kan yang dukung gua, ini aja gua jadiin jemaat daripada yang di atas. Iya kan? Sekarang gua mau nanya satu-satu, diam dulu. Mulai David, Halo. mau nggak kamu ikut menjadi jemaatnya lu Kak? Nggak mau lah. Kenapa? Loh, dia kan jemaatnya Nggak mau. Edis. Oh jemaatnya Edis. Kerjanya dia nanti ngocokin Edis di neraka. Astagfirullahaladzim. Kita Kuira. diskusi jangan bawa Kuira. nama orang lah, kan nggak bagus. Kuira, Maksud kamu apa nggak- hubungannya dengan ayo. Edis? Kamu mau nggak menjadi jemaatnya lu Kak? Mau nggak? Apanya? Kamu mau menjadi jemaatnya lu Kak? Saya jemaatnya Tuhan, bukan orang. Nggak mau juga. Bukan jemaatnya Yesus saya, bukan jemaatnya orang. Ya ikut sama lu Kak, ikut gitu. Dia kan punya aliran. Ikut sama Aliran. Jadi Ya udah. Enggak. Jadi kan gini ke Yesus aja. juga, ke Yesus juga kan. Langsung nggak Enggak. perlu Kalau gitu. enggak gini. Kalau lu udah dikasih tahu dan memang lu juga nggak mau tahu juga pengajaran yang benar, ya udah berarti dia memang
jemaatnya di luar Yesus lah. Orang dia nggak percaya Roh Kudus ibu kok. Dia nggak punya ibu, orang tua sejatinya disangkal sama dia. Iya, saya percaya Roh Kudus. Cuman statusnya itu loh. Anda bilang jadi perempuan kan sebenarnya kurang ada. Mulai lagi itu aja yang kalau pendapat abang saya udah sepaham. Sama bapak dia percaya, sama ibu dia nggak mau percaya. Sama anak percaya. Dipilih, tangan panjang, tangan pendek, tangan panjang meliang. Coba Mas Aha, kamu Mas Aha, Ya. pilih Luga atau Edis? Edis. Luga atau Edis? Aduh. Cepetan. susah juga ya. Masih mikir-mikir bang? Satu. Masih mikir-mikir. Berapa hari mikirnya? Masa Masa ada plus minus gitu. Aku ada plus minus? belum bisa bang. Oh, yang ini ada berita terbaru ya. Jadi Tuhan Yesus ngasih bocoran ke kami. Itu yang masuk neraka itu 2/3. Jadi yang masuk neraka tuh 2/3, yang masuk surga tuh 1/3. Nah, jadi untuk berjuang masuk di 1/3 ini berat. Jadi yang masuk neraka tuh 2/3 umat manusia. Jadi kalau misalnya penduduk bumi 10 miliar, berarti yang masuk neraka itu sekitar 7 miliar atau 8 miliar gitu. Jadi perjuangan lepas dari neraka ini berat, makanya susah. Cukup dulu Kak. Saya mau nanya Mas Ha dulu Kak. Mas Ha, kamu percaya nggak statement lu gak ada Tuhan perempuan? Mustahil. Ya itu salah bang. Berarti salah apa? Mas Ha, ceritain terakhir kamu ketemu Yesus kapan? Nggak pernah bang, kalau aku mah. Oh, belum pernah. Belum. Oh, kalah kau sama Luga. Kalau Bang Luga udah pernah ya Bang Luga ya? Nafiri ya udahlah, ngapain ngasih mutiara ke babi. Jadi saya rasa cukup lah ya. Jadi kalau misalnya yang 3 manusia ini tetap bebal, ya itu kan pilihan ya. Orang muslim juga kalau dia mau tetap jadi Islam itu pilihan. Ini udah akhir zaman. Bukan bebal bang, bukan bebal. Tapi jangan. Anda dengan saya karena bedanya penyampaian Roh Kudus saja. Lo nggak percaya. Udah selesai. Udah pas dengan saya gitu. Jelas saya terima. Cuman pengertian antara Roh Kudus itu aja yang kita sedikit satu. Saya kurang sependapat dengan abang itu aja. Lainnya udah pas. Ya udah, intinya lo tidak percaya pengajaran para rasul. Ya, satu itu aja. Rasul. Lo tidak mau percaya pengajaran rasul. Iya, intinya lo nggak mau percaya pengajaran hamba-hamba Tuhan, titik itu aja intinya, ya kan? Udah cukup. Jadi lo tidak masuk bagian di dalam kerajaan Tuhan. Jadi, ya udah diam aja dulu. Saya kan nanya kamu. Nah, sekarang kan orang Islam nih. Nah, orang Islam yang mau percaya kepada Yesus, gue buka pendaftaran nih, ya. Daftarkan, isi formulir, kembali kepada Yesus. Nah, kalau lo tidak mau kembali kepada Yesus, ya nggak apa-apa juga, ya kan? Itu kan urusannya kan neraka, ya. Tapi menurut gua sudah jutaan orang yang mau ngikut Yesus dari live chat. Gue bilang nih banyak banget nih orang Islam yang mau ikut Yesus, sejutaan orang. Nah kalau lo nanti udah tinggal dikit, ya lo jangan nanti lo baru ngemis-ngemis sama gue, lo jangan minta-minta lo sama gue, lo kurang ajar. Buku jilid 2 apa? Bagaimana? Buku jilid 2 apa? Buku Roh kamu Kudus, yang jilid 2. mau Roh Kudus. Nanti siapa yang mau beli, lo beli dong di. Lo pun ya, ntar beli buku gua. Apa judul bukunya ya? Mama Roh Kudus, Mama Roh Kudus. Iya. Gitu. Jadi saya sarankan kepada 573 ini daftarkan formulir. Nanti kami akan mengadakan pembaptisan di Danau Toba dan di Pantai Selatan, di Laut Selatan, di Ancol, di PIK 2. Nanti kami mengadakan pembaptisan. Jadi kalau yang mau dibaptis langsung tulis formulir ya. Shalom.
Kenapa lagi sih lu Ucok? Shalom, salam. Pik itu pantai utara bang, bukan selatan. Iya. Maksud saya pik 2. Maksud saya pik 2. Dipilih. Panjang, pendek, dipilih. Kalau pantai selatan itu Pelabuhan Ratu, nah itu pantai selatan. Itulah yang dibilang Iya. Kidul itu katanya laki-laki. Tadi saya pikirkan mau mengadakan pembaptisan tuh di Indramayu ya. Cuma kan kejauhan, ya udahlah di pik 2 lah. Sama di Danau Toba. Dan juga ada begini ya, kami nanti bulan depan ini mau mengadakan debat terbuka dengan Bang Goto dari pendakwa dari Sulawesi, seorang mualaf. Saya akan berdebat dengan dia di Jakarta. Mungkin akan kami adakan di gedung ya, di gedung kapasitas 500 orang. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin ikut menghadiri acara ini, boleh nanti mendaftarkan kepada kami supaya bisa menghadiri. Mungkin nanti kami akan bikin tiket 100.000 atau 50.000. Bentar dulu, Bre. Kan karismatik itu kan 1000-an denom. Yang mana ini? Diperjelas dong. Sebenarnya dibilang 1000 denom itu sebenarnya perbedaannya cuma tipis-tipis doang, bukan perbedaannya signifikan. Apakah semuanya mengimani Roh Kudus itu Mama? Atau gimana nih? Ingat, 2/3 masuk neraka. Jadi kami baru dapat bocoran dari Tuhan Yesus. Dia mengatakan yang masuk neraka itu 2/3 umat manusia. Jadi kalau udah banyak, ya lo juga jangan menganggap. Baru pulang dulu. dia. Itu baru pulang dia, ada bocoran. Baru pulang kemarin dia. Sebentar dulu. Sebentar, gue lagi ngomong. Jadi gini kan, mana yang selamat? Ya, yang selamat itu cuma 1/3 dari penduduk bumi. Ya, kalau 1/3 berarti lo hitung aja dari misalnya 8 miliar, berarti yang selamat itu cuma 1/3 umat manusia. Oh. Dan dari seluruh Adam sampai zaman sekarang, keturunan Ismail yang akan diselamatkan itu 1,6 miliar. Keturunan Ishak pokoknya itu sekitar 1,6 miliar yang akan diselamatkan. Jadi ya memang 1/3 umat manusia. Jadi berjuanglah untuk masuk di 1/3 ini. Gitu. Jadi memang banyak banget yang masuk neraka 2/3. Nah, jadi kalau Abang Dito bilang denom mana yang percaya Roh Kudus Ibu, ya ini yang grup yang 1/3 inilah yang percaya Ibu. Cuma memang sedikit, tapi surga. Daripada 2/3 rame-rame masuk neraka, ya kan? Bom kan rame tuh. Edis TV viral rame, tapi kan neraka yang ngapain kan gitu. Ya udah, ajak dulu mereka berdua, Edis sama Bom. Kita pengen lihat, gitu aja. Oh enggak, kalau Edis dan Bom itu tidak bisa itu. Itu memang yang akan dimasuk di 2/3. Target sasaran saya adalah umat Islam. Jadi umat Islam ini bukan seperti siapa yang bantah dulu. Bukan seperti lo, seperti lo. Kalau lo kan udah dari Katolik pindah ke Kristen, masa lo balik lagi malu lah muka lo ditaruh di mana kan gitu. Oke, gantian. Gue yang kanter nih buat teman-teman Kristen. Izin nih. Ya. Ini harus terpaksa ini gue kanter nih statement Bang Luga. Karena banyaknya denom 1000 ya di karismatik. Tapi Bang Luga ini masih mengambil kesimpulan teologisnya Bapak itu membelah diri, yang satunya menjadi ibunya Yesus. Maka saya rasa konsep itu amuba ini makhluk. Amuba ini yang membelah diri. Jadi saya nggak mau ya. Loh, kan konsepnya kan Adam diambil dari tulang rusuk, Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Itu konsepnya, kenapa jadi amuba sih? Ya coba bayangin, apakah bukan amuba itu? Tuhan Bapa membelah diri. Loh, Hawa itu diambil dari Adam, itu konsepnya, gambarnya itu. Hawa itu adalah separuh dari Adam, setengah, makanya ada istilah separuh nafas. Oke. Makanya Roh Kudus itu adalah Tuhan karena itu istrinya Bapa. Separuhnya Bapa kan? Iya, separuh Tuhan. Terus? Nah iya kan, membelah diri, dia menjadi 2 kan? Udah gua counter itu ya, buat teman-teman Muslim nggak mau jangan pakai konsep itu. La ilaha illallah, selesai. Iya, la ilaha illallah. Kalau cuma 3 orang juga ngapain? La ilaha illallah, tapi tinggal 1000 orang.
semua udah pindah ke Kristen gara-gara King of King. Udah dibuktiin aja. Lah, orang gua aja udah debater nomor 1 di Indonesia, udah gua ratain semuanya, buktinya gua udah viral. Gimana sih lo? Cuman buat viral-viralan doang, gua juga yang menolak gua itu paling juga cuma para inilah 2-3 orang, ya kan? Tapi lo lihat yang di bawahnya udah murtad semuanya. Nanti di agama lo itu ya paling tinggal berapa? Enggak. Jangan ke Islam dulu. Oten itu masih banyak. Entar dulu, Oten itu kan masih terbesar di dunia. Target kita bukan Oten. Bukan. Target kita bukan Oten. Ngapain kita ngurusin Oten? Oten aja udah percaya Yesus, itu urusannya mereka. Masalah doktrin itu derita masing-masing. Bukan jadi penderitaan gue sebagai penginjil. Tugas gua adalah membawa 1,8 miliar Islam menyembah Yesus. Kalau lo misalnya nggak mau ikut, ya lo nggak ikut aja. Tetapi kan 1,8 miliar ini, ya memang lo jangan ikut. Siapa juga yang ngajak lo, Dodong? Yang mau diajak kan ini yang 1,8 miliarnya, bukan lo. Jangan mau teman-teman, konsep amuba juga. Lo aja ditanya Roh Kudus perempuan AO mau jadi pemimpin tapi blow on gimana sih? Kalau mau jadi pemimpin itu harus pintar, harus cerdas. Jangan ditanya siapa Roh Kudus AI. Bodoh. Mau jadi pintar tapi mau Roh Kudus adalah setengahnya dari Bapa gitu kan. Istrinya Bapak Ucok. Susah kan? Dari mana dulu? Dari mana? Sebelum jadi istri kan kita harus tahu tuh dari mana asalnya. Dari Bapak juga kan? Loh, iya kan perempuan kan berasal dari laki-laki, itu kan konsepnya. Ya iya kan, terus sama aja. Ilmu apa yang terus ilmu lu apa yang mau lu sampein? Dari tadi ilmu gua lu bahas-bahas. Punya ilmu lu membela diri. Membela diri apa sih? Iya, kan dasarnya kan seperti Adam. Adam diambil tulang rusuknya jadi Hawa. Ya kan? Kalau Bapak itu satu, Ibu ini munculnya kan dari Bapak juga. Bagian apanya Bapak yang kemudian menjadi Roh Kudus? Silakan. Ya bagian dari tulang rusuknya. Jadi Bapak itu punya tulang rusuk? Punya. Wah, kelamaan ditipu sama iblis begini nih. Ya enggak lah. Allah Bapak punya tulang rusuk dia ketawa. Makanya kau kebanyakan ini kelamaan susah sih. Oke, Bapak itu enak aja. Mau kaya-kayaan sama gua. Mau kaya-kayaan wajib pindah agama. Oke, jangan ke situ. Jangan ke situ, jangan ke situ, jangan. Enggak, ini pertanyaannya Kak. Di surga itu ada berapa tahta di surga, Kak? 2. Loh, Yesus nggak punya tahta. Allah Bapa dan anaknya kan kepemimpinan itu. Kalau Roh Kudus kan bukan pemimpin. Oh, emaknya nggak ada tempatnya. Ya, memang yang ditampakkan dalam kitab Wahyu itu kan 2 tahta. Masalah Roh Kudus itu kan sifatnya masih misteri. Itu nanti mungkin akan bisa. Wah, intimidasi lu, Kak. Lu nggak ngasih tempat emaknya. Ini oten-oten yang 3 ini ini terdiam semua menyimak. Ini Muslim mau bantah kayak gimana? Begitu diambilin konsep amuba terdiam kayaknya. Sekarang saya tanya, Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Coba. Allah Bapa itu. Oke, tanda laki-laki itu punya penis kan? Apakah Tuhan itu punya penis? Punya. Segede apa rupanya? Itu maha besar. Apa itu? Pertanyaannya jangan kemana-mana. Saya kira kan itu. Gimana lo mau itu bisa nggak usah terlalu memimpin substantif Islam? itu, gitu. Iya, Jadi gimana kita, lo mau bisa menjadi memimpin agama? Lo aja nggak bisa ngejawab pertanyaan gua. Katanya mau memimpin umat, tapi yang memimpin kayak orang begini. Coba saya tanya sekali lagi. Allah Bapa itu laki apa perempuan? Coba jawab. Ya, bahasa manusia itu menyebutnya Bapak berarti laki-laki. Jadi lo udah masuk Kristen sekarang? Mana ada? Dia. Menurut Bible. Menurut Kristen dia. Menurut Bible. Enggak menurut kamu, kok jadi menurut Bible sih? Menurut saya. Islam malah bisa kami selisih. Kalau Islam, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya.
Tak berwujud lah. Berarti tidak berkelamin, bener gak? Ya namanya Tuhan tidak serupa dengan makhluk, makhluk itu punya kelamin gimana? Ya, mau berarti bukan laki-laki kan? Berarti Tuhan lo bukan laki kan? Tidak seperti makhluk. Enggak kok, lu jawab pertanyaan. Tuhan lo laki apa bukan? Bukan, ya sudah bukan. Nah gitu jawabnya. Jangan pelin-pelin. Gimana lo mau jadi mimpin umat kan? Pantat plentot lo. Kalau bukan laki bilang, bang, Tuhan saya bukan laki-laki. Iya, nah, Tuhan kita saya tanya bukan kepada laki. Yesus yang turun. Iya, kamu diam sekarang. Kita tanya kepada Yesus. Yesus, ketika dia berapa kami yang di surga, itu Yesus loh yang ngomong. Bahasa Dari apa ayat itu? ini sudah jelas kalau Bapak itu adalah laki-laki. Bahasa Indonesia kan. Yesus kan ya coba silakan kau cari. Mau bahas ini bentar setengah menit. Enggak. Bapak itu maha besar enggak? Apa? Bapak di surga itu maha besar. Ya, maha besar itu dalam artian dia memang kekuasaannya tidak terbatas. Tapi enggak, kalau misalnya bentuk fisiknya kan laki-laki nih. Bentuk fisiknya maksud gua. Segede apa? Raksasa kan? Ya. Oh tidak, dia seperti di dalam kitab Wahyu, ya dia agak lebih besar dari manusia lah, kira-kira agak lebih besar gitu. Karena di dalam kitab Wahyu kan ada malaikat-malaikat yang standarnya seperti manusia biasa, mengelilingi tahta. Mana lebih gede badannya daripada Mike Tyson? Apa? Mana lebih gede badannya daripada Mike Tyson? Ya di dalam kitab Wahyu kan sudah dibilang, dia yang duduk di atas tahta itu kepadanya seluruh malaikat menyembah. Kita nggak perlu bertanya yang terlalu macam-macam. Kalau gitu kita saya tanya yang Tuhan aja. lo laki apa perempuan itu dulu. Iya, yang gue nanya sederhana, ganteng apa jelek? Tuhan itu yang pasti gantengnya luar biasa. Termasuk Yesus, ganteng. Iya, Yesus kan laki-laki. Kalau Roh Kudus cantik. Ya cantik lah. Ya udah itu doang. Makanya udah. Tahu kan lo? Kan saya nggak maksa, gak lu yang jawab. Saya nggak mau maksa. Iya, makanya kalau gini caranya udah. Nggak dulu. Nggak bisa lo, nggak bisa. Yesus bilang jadikan segala bangsa muridku titik. Kalau habis kalau Tuhan Bapa itu maha besar, segalanya kan besar tuh. Tangannya besar, kepalanya besar. Orang-orang kayak gini namanya nggak pantas diajak dialog terbuka. Ini cocoknya debat di TikTok, ya. Kita nggak butuh orang kayak kau. Kalau kau datang ke acara saya, kamu duduk paling belakang, paling ujung kau. Kalau kau ngotot nanti digebukin sama bodyguard. Oke, gini Bro Luga. Nah, apalagi. Tapi konsep Tritunggal itu kan memang kalau yang dibuat oleh manusia, Tertullianus itu kan salah. Kan gitu. Karena pemahaman perbedaannya menurut Luga, Roh Kudus itu adalah mama kandungnya. Kan gitu. Tapi di Nas, di tertulis yang ada di Bible, yang keluar dari rahim itu, rahimnya Bunda Maria, dan lewat lubangnya juga lubangnya Bunda Maria. Kemanusiaannya. Kalau konsep tentang ketuhanan, ketiganya tadi, Tuhannya kan tiga, Bapa, Roh Kudus, sama Anak. Roh Kudus ini seperti keluarga cemara, ada Bapa, ada Ibu, ada Anak, kan begitu. Nah, awal mulanya Ibu ini ternyata pribadi yang keluar dari setengahnya Bapak. Bukan itu yang ditanya. Tuhan kau laki apa perempuan? Kau muter-muter mulu. Kan aku ikutin dulu. Aku udah bilang bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah sekarang berarti bukan ajaran Tuhan dong lo. Nabi Musa aja bilang Tuhan tuh laki dan perempuan. Kenapa jadi Tuhan? Di mana? Itu kan Nabi Musa yang tulis itu. Tuhan itu ada laki dan perempuan. Kenapa jadi Tuhan lo nggak punya kelamin? Kenapa? Oh, kembali lagi ke kejadian tadi. Ya kan balik lagi menurut Musa. Katanya kamu mengikuti ajaran Musa, meneruskan ajaran Musa, ternyata enggak. Kalau Musa yang di Bible enggak lah. Coba aku tanya samamu. Musa itu awalnya melihat Tuhan itu dari semak belukar itu.
Itu sebenarnya Tuhan atau malaikat Tuhan? Jawab. Tuhan itu sudah Nabi Musa sudah menulis kalau ada Tuhan laki ada Tuhan perempuan. Katanya kau meneruskan ajaran Musa. Kenapa jadi ajaranmu sekarang Tuhanmu nggak ada kelaminnya? Kemana-mana. Ayo jawab. Kemana-mana ini. Kok kemana-mana lu? Yang ku tanya dulu sesuai dengan nas. Waktu Musa katanya Tuhan menampakkan diri kepada Musa kan di dalam semak belukar. Kita baca tuh Keluaran 3 nomor 2. Sebenarnya yang muncul dari semak belukar itu malaikat apa Tuhan? Bukan itu yang saya tanya. Musa mengajarkan Tuhan ada laki dan perempuan. Nah sekarang kenapa di dalam ajaranmu katanya meneruskan ajaran Musa, kenapa jadi Tuhannya berubah? Itu yang saya tanya. Apakah Musa yang menulis Kejadian sampai Ulangan? Iya betul. Lalu Ulangan 1 nomor 1 itu perkataan siapa? Inilah perkataan Musa. Aduh, gimana sih? Lari lagi. Musa sudah jelas-jelas menulis Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Perempuan itu gambarnya Tuhan. Kenapa jadi di agamamu jadi tidak berwujud? Coba kau jawab. Tuhan yang benar itu tidak berwujud. Pertanyaannya Yesus kapan berubah? Sejak kapan berubah? Oke, yang tadi laki dan perempuan menjadi tidak berwujud sejak kapan? Oke, dengarkan. Yohanes pasal 5 nomor 37. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Yang saya tanyakan bukan wajahnya. Bapak berarti laki-laki bukan? Lah kalau nggak dilihat, bagaimana dia mengatakan itu bapak laki-laki? Yesus kan sudah bilang namanya bapak itu sebutan untuk laki-laki kecuali nenek. Nenek sebutan untuk perempuan yang udah tua. Gimana sih cara berpikirmu? Ya itu bahasa manusia, kita manusia. Aduh, memang susah. Ya susah, Bro Luga. Manusia gabrol. Bro Luga menerapkan bahwa konsep ketuhanan dalam kerajaan Tuhan yang tidak semua manusia itu tahu. Karena Bro Luga mengalami perjalanan dan ketemu sama Tuhan langsung. Itu nggak akan bisa dipercaya oleh manusia. Tapi karena Bro Luga, silakan. Luga ini kayak gitu, kayak gue masak, ada pejabat surga. Iya. Gitu. Nggak, intinya gini aja deh. Kalau lu sudah tidak tahu bahwa Tuhan itu ada laki perempuan, udahlah tidur aja lah. Gak ada gunanya. Ya kalau bahasa itu untuk non Muslim boleh. Kalau untuk Muslim nggak bisa terbantah. Oh enggak. Orang Muslim itu pemahamannya cuma satu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluknya. Kalau nggak bisa berpikir Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Masalahnya kitab Musa ada, kitab Musa itu ada jelas katanya. Tapi nggak ada percaya mereka. Iya, kecuali kitab Musa nggak ada, kau bikin agama sendiri, yaitu udah ikut kita biarin aja dia. Ini diambil dikit-dikit. Iya, masalahnya kitab Musa itu nggak bisa dibuang. Bagaimana kau cara membuang kitab Musa? Musa aja kau nggak. Jadi menurut Luga ini di surga itu sekarang ini ada keluarga Tuhan ya? Iya, buktinya di tempatmu kan dibilang kami itu kan jamak itu. Coba rata-rata kami itu. Itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, nah lu nggak kayak gitu. Udah nggak bisa ngatur, jadi begitu aja, jadi nggak bisa. Artinya bisa kecuali kau menghilangkan kitab Nabi Musa, kitab Kejadian. Coba saya tanya lalu dulu, kau bikin ajaran. Saya mau tanya Koira. Baru kau kuat. Koira, Tuhan kamu ada berapa, Koira? Satu, tunggal. Siapa namanya? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tiga. Tiga jadi satu. Tiga jadi satu. Itu kok makan pinggang aku satu? Itu Anda kalau maling. Nah ini coba ulang ya. Siapakah Tuhanmu? Siapa namanya? Allah Bapa. Berarti Tuhanmu satu. Iya. Yang mana? Bapa atau Yesus atau Roh Kudus? Yesus kan firman yang manusia, utusan. Oh berarti Yesus bukan Tuhan. Kembali ke dia. Keluar lagi dari pasiennya lu gak? Yesus utusan Tuhan nggak, bukan Tuhan. Makanya kan waktu di dunia dia utusan, tapi kan asli. Kuira begini loh, supaya lo tidak digulung orang Islam. Cuma lo, iya, kalau lo tidak menjawab seperti jawaban gua itu, lo habis, lo diinjak-injak. Makanya sekarang kan kita coba
Coba lo tanya gua, Andi. Coba lo tanya gua. Yesus itu utusan Tuhan. Coba buka muncung lo coba. Coba ya. Coba Kak. Ini praktek nih. Lu belajar sama Luga cara menjawabnya. Nih, Enggak. coba. Bang Dulu, kita sama ini lu mereka simulasi aja. dulu ini. Lu dengerin orang mau simulasi. Dengerin. Di bawah Coba kan dari perhatiin di ya. tapping, disuruh kita apa saling Sebentar lu perhatiin cara jawabnya. Coba Iya, Andi. ya coba. Buka muncungnya. Coba. Enggak, Tuhan lu ada berapa? 3. Ya, 3 Tuhannya selesai. Kalah kan dia? Kalah. Ya kalah. Ya Tuhanmu 3. Ya udah. Iya. Ya udah Kalah, emang Tuhan. 3. Emang 3 blow on. Nah, coba Kuira. Kuira, Tuhanmu ada berapa? Hei, Iya pas saya keluar tuh ada dia Tuhanmu anak-anak. berapa? Ya seperti yang Bang Luga, tapi saya paling bisa karena Tritunggal. Tuhanmu berapa? Iya, makanya kan saya bilang kalau lo masih memakai jurus-jurus seperti itu, belum ada yang bisa mengalahkan Islam. Jadi cara mengalahkan Islam itu kita harus memang berdasarkan Alkitab. Tuhan itu ada laki, ada perempuan. Jumlahnya Allah berapa? Bapa, laki-laki. Jumlahnya berapa? Jumlahnya? Ya kan Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Mama, Jumlahnya berapa? 3. 3 selesai. Apa Oke. jadi masalahnya? Enggak ada masalah. Nggak ada masalah, makanya kan kalah. Nah, Udah, coba lu Kuira. biar tidur. Ini Kuira nih, Tuhanmu berapa Kuira? Mau nanya ke situ lah, kayak mau Pusing dia masalah dia. Iya, makanya lo itu tidak akan mungkin bisa mengalahkan Islam. Kalau begini dia udah nggak bisa, cuma sama seperti ular dipotong kepalanya cuma gelepar-gelepar doang. Digulung ya? Masih digulung menggelepar ya? tapi kepalanya udah nggak ada. Tuhan itu laki dan perempuan, itu jawabnya. Yang Bapa laki-laki, Roh Kudus perempuan. Ada Dia mau lari kemana anak. coba? Ada anak Mau lari satu. kemana dia? Nggak bisa lagi dia lari. Paling dia yang dikejar-kejar nanti si Paulus, ya kan, yang kejar-kejar penghapusan kata Allah. Itu aja kerjaannya dia, tapi Kata Tuhan. harga dirinya udah nggak ada. Iya, bentar lagi kan memang udah mau nggak ada lagi. Udah mau dibakar sama Yesus bentar lagi. Ya udah, Kuira, berapa Tuhanmu jadinya Kuira? Berapa Tuhanmu? Berapa? Tiga Ada udah. jumlah. Daripada benjol Memang 3 udah. Tritunggal. Iya, Tritunggal itu Tritunggal juga nggak salah. 3 pribadi, 1 keluarga, satu Tiga darah. pribadi satu keluarga. Iya, iya, memang satu keluarga kok. Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu kan Iya. keluarga. Selesai. Ya udah, berarti kau ikut Ya udah, ya 3 Tuhan ya. Tritunggal. Selesai. Gimana Ya sih? sama itu. 3 Tuhan dengan Tritunggal itu sama. Cuma kalau 3 Tuhan 1 keluarga. Tritunggal juga sama. Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu Ya. satu kesatuan yang disebut satu Setuju. darah dan satu keluarga. Itu nggak salah juga. Itu kan cuma Jadi gimana? permainan kata-kata Oke, aja. Kuira kita konfirmasi. Jadi kamu menuruti nggak 3 pribadi 1 keluarga? Tritunggal. Iya, 3 pribadi 1 keluarga nggak? Loh, kita kan diskusi, saya jawab apa yang saya jawab. Jangan dipaksakan narasi saya gitu loh. Ya, Oh, jadi beda bukan. sama Luga. Oh, bukan, berarti nggak sama lu. Nggak sama. Ya udah, kalau misalnya Dalam nggak diskusi sama, ya nggak bisa masalah berbeda juga. pendapat. Kalau Ya diskusi udah, kan nggak bukan sama. Cuma kan gini, boleh kita berbeda pendapat, tapi nanti kalau lo misalnya berkutat-kutat di situ, ya ujung-ujungnya lo dihajar terus Ke gunung. Kenapa? Gini ya, gue kasih tahu ya. Kenapa Edis lari ke Amerika? Kenapa Sopiatul lari ke Amerika? Kenapa semua banyak debater Kristen tidak berani open camp? Karena tidak mampu berdebat melawan Muslim, jujur. Dengan statement-statement yang tadi. Kenapa gue berani open camp? Kenapa berani gue ketemu? Karena ya bagi gue ilmu mereka ini nggak ada apa-apanya. Makanya gue berani ketemu, ngerti nggak? Kalau gue takut sama dia, nggak akan gue ketemu, takut gue. Nah itu, lu gak berani dia mengatakan. Kenapa gue berani ketemu? Karena merasa gue jauh lebih pintar dari dia. Nah itu dia tuh. Bodoh. Jangan panas-panasi Handi. Dia kan punya ajudan dia pengawal BM itu. Jangankan gua ketemu si Handi, Zakir naik aja kemarin, anaknya Farid naik, itu gua datang 2 orang yang lilingi gua tuh 500 orang. Woi, lo mantap Gua cuma itu. 2 orang. Kenapa masih gua mau- berani? masih mau Karena kelihatan gua besok. merasa jauh lebih pintar. Coba kalau mereka berani nggak?
yang kumpul orang Kristen. Tapi persoalannya enggak ada seberani kau mengatakan Tuhan 3. Lah karena gua kan kelasnya udah rasul, bukan jemaat. Nah, itu. Bagaimana kira? Tuhan 3 apa 1? Woi, Tritunggal. Apa 1? Jawab dulu. Tritunggal. Tritunggal. Udah nggak mampu bang. Nggak mampu dia kegulung dia gak terus kegulung dia. Bukan kegulung enggak. Jangan di framing gitu. Kan saya menyatakan. Tadi kan saya bilang sedikit berbeda pendapat dengan Bang Luga. Karena belum bisa dibuktikan ke saya di ayat berapa ada Roh Kudus itu perempuan. Tahu saya bahasan bilang tadi segambar dengan kita. Memang jelas ada perempuan dan laki-laki gitu. Biarin aja itu jadi proses. Biarin aja dulu. Ya, intinya dia tidak menghujat saya. Mungkin dia masih berpikir dia butuh waktu. Nggak apa-apa. Ya. Artinya tapi dia udah masih percaya bisa kerjasama. Iya, tapi kita masih bisa kerjasama. Dia udah percaya 3 pribadi 1 keluarga, dia udah percaya. Iya. Nah, jadi gini Bang Handi, jangan maksa ke saya. Anda aja nggak jelas wujud Tuhan Anda. Zat cair kah atau padat atau apa? Nah, ini nggak membahas tentang Islam, ini urusan ke dalam dulu lu. Bukan. Jangan nyebrang kan dulu. Saya mirroring. Saya harus mirroring. Nggak, karena kenapa? Anda nyerang saya, kan gitu. Nah, ya kamu udah dijawab tadi, Muslim itu ya, Allah itu tidak serupa dengan siapapun, gitu loh. Jelas kita jawabannya. Masih ngayal gitu kan? Ya buktinya ngayal ada menciptakan alam semesta, kok ngayal gimana sih? Iya, tak berwujud. Oke, biar saya dulu. Biar saya dulu. Wujud itu bahasa Indonesia artinya ada. Masa tak berwujud tapi bisa menciptakan segede-gede, gimana? Ya kalau begitu wujudnya, kalau gitu saya tanya, wujudnya Bapak gimana? Iya, kayak manusia itu kan buktinya di Alkitab ada. Wujudnya Roh Kudus dengan kita. Wujudnya Roh Kudus apa? Kan saya tanya dulu. Roh nggak bisa dilihat. Roh kan nggak bisa dilihat. Jadi angan-angan saja. Berarti nggak ada dong kalau nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu adalah Yesus sebagai anak Allah Bapa. Berarti Roh Kudus itu wujud nggak? Gimana? Roh Kudus itu wujud atau tidak? Dia kan roh. Wujud atau tidak? Gimana? Wujud atau tidak itu Roh Kudus? Menurut kamu gimana kalau namanya saya bilang roh? Saya tanya kau dulu, Dek. Saya tanya kau ini loh, bagaimana? Akhirnya kamu disiksa kan? Kesiksa dia, Pak. Kan kau udah bilang kalau nggak ngikutin hukum pasti disiksa. Disiksa kan? Kasihan. Kasihan. Dia nggak Bang Luga, dia kan mengunci dia punya Tuhan yang nggak berwujud. Kok bisa tapi wujud kan ini? Ya, tapi kan abang jadi capek kan ngejawabnya. Capek kan? Sakit kan? Enggak juga sih, biasa kan udah tahu. Entar dulu, Roh Kudus itu begini cara jawabnya. Entar dulu gak, gue tanya dia dulu. Bapak gitu aja jawabnya udah putus itu, langsung diam dia. Roh Kudus itu ada atau enggak? Bro, Roh Kudus itu ada. Seperti apa modelnya? Roh, Anda bisa lihat roh? Berarti nggak ada yang bisa lihat. Loh kan? Kita kan terbatas. Kamu percaya itu Tuhan yang bisa dilihat, kan begitu kamu punya prinsip. Sekarang, kamu lihat nggak Allahmu bisa kamu nggak bisa dilihat. Berarti bohong, nggak ada apa-apa. Iya, berarti Roh Kudus juga nggak ada kalau gitu, karena nggak bisa dilihat. Kalau berdebat gitu capek sampai dunia kiamat juga nggak akan kelar. Lu contoh gue berdebat, coba Andi lo tanya gue. Ya coba ya, kalau lu nggak, ini cepat kalau lu nggak, Roh Kudus itu bisa dilihat atau tidak? Bisa, dalam penglihatan dia bentuknya perempuan bersayap. Oh, itu perempuan bersayap bisa dilihat Roh Kudus. Bapak bisa? Bisa, laki-laki. Laki. Yesus bisa? Bisa, Yesus. Ya, itu Tuhannya dulu gak bisa dilihat karena berbentuk perempuan dan laki. Udah. Itu selesai jawabnya. Selesai, udah tidur sono. Nah, kan? Nggak bisa dilawan guanya. Mau bisa dilawan. Nah, dia mau lari kemana? Kalau si Kuira ini masih ini paling diam. Kang Dito lah yang nanya. Kang Dito. Jangan aja. Kang Dito. Kalau si Kuira ini dengerin diam dulu. Dia menuntut bahwa Tuhannya umat Islam itu nggak ada karena nggak bisa dilihat. Ternyata saya tanya balik, Roh Kudus bisa dilihat nggak? Katanya nggak, berarti nggak ada dong Roh Kudus. Nah, kegulung berarti Tuhan roh gitu ya? Nggak ada roh itu ciptaan Tuhan. Lah kan? Roh itu ciptaan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Baca Zakaria 12 nomor 1.
Malaikat aja kamu nggak bisa lihat. Malaikat aja kan kamu nggak bisa lihat. Mana sih? Bang Kuira. Kegulung Gini kayak loh, Bang, gini loh. Kalau dia udah kalah sama saya, abang gak usah lawan lagi. Abang buang tenaga doang. Oke Bang, oke siap. Dianya udah nyerah kalah sama gue, terus lo ngelawan dia itu kan gak ada gunanya lagi. Gue ini Kristen, dia udah kalah. Kalau dia udah kalah, yang lain gak usah ngelawan lagi. Tinggal menarik, ya. Kalau mau menang lawan gua, lu ikut juga. Kalah gua. Iya. Gak akan bisa lo lawan dia sampai mati. Sampai gue bilang 7.000 tahun lagi gak akan bisa. Sebelum bilang Roh Kudus ibu. 7.000 tahun kalau lu udah ngomong kayak lu gak, gua kalah. Serius, gua kalah. Iya. Makanya nanti gue bikin acara di GBK, nanti semua gue suruh ngaku kalah. Kami kalah. Akhirnya seluruh Islam murtad, baru gue baptis, mereka ngasih persembahan, akhirnya gue kaya raya. Nah, kita Betul di nggak? situ serentak. Yang waras yang mengalah, kan gitu ya, gak ya? Masa lu udah bilang kami kalah terus bilang lu udah kalah duluan, orang udah gitu. murtad. Gimana? Iya. Gimana mau ikut Luga? Kalau ikut Luga saya mengaku kalah. Tapi dia nggak mau gak percaya. Kita kan juga. diskusi. Bentar dulu, kita kan diskusi. Beda Kami pendapat nggak perlu normal. diskusi. Ibarat kata gini loh. Siapa presiden Indonesia? Prabowo. Siapa anaknya? Didit Prabowo. Ya udah pulang. Ngapain lagi lo didiskusi? Iya betul gak? Gitu loh, ngerti nggak? Iya. Siapa istrinya Pak Prabowo? Ibu Titi Soeharto. Udah pulang, jangan ditanya-tanya lagi. Oh kenapa? Itu orang gila. Pertanyaan yang udah selesai, nggak usah dibahas-bahas lagi. Siapa dia yang yang nanya. Roh Kudus? Siapa bapak kandungnya Andinya yang Yesus? nanya. Allah Bolak-balik. bapak. Siapa? Nggak usah lo tanya. Nah, jatuhnya lo cuma cari Tapi capek doang. soalnya kalau Orang kau kayak ditanya gini. Koira, kamu nggak menjawab sedangkan seperti Luga, jadi panjang urusannya. Iya. Dia kan nabi. Gimana sih? Ya kau ikut jadi aja dia tuan, biar Nabi, cepet. Saya belum nabi. Ya kau ikut lah Masih jadi umat biasa. jemaatnya. Ya, setidaknya Abang, dia udah dulu. ngakuin gua nabi lah. Kabar bagus lah. Jadi gitu. Saya mau putarin Kita dulu itu- sebuah ini kak, lu terjemahin dulu kak. Ini bener apa enggak ini? Gimana ini urusannya nih kak? Gue ya. Begini loh, kita ini Lalu kak, wakilnya ini Tuhan. dulu dengerin dulu kak. Jangan kita menyelesaikan masalah gini lama. Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabasi keraba karabasi keraba ya rabalalalalabasi keraba rabalalalalabasi keraba. Korabata karabasi keraba karabalalalalabasi keraba. Terus keluarkan korabasi keraba. Nah, gimana itu kak? Apa itu maksudnya kak? Nggak apa-apa, nanti gue juga ngajarin gitu juga kok di gereja gue kan punya gereja, nggak masalah. Kok banyakan meraba gak? Apa sih maksudnya? Itu bahasa roh, nanti lo ngerti kalau lo udah masuk Kristen. Kalau dia Masuk Kristen dulu baru ngerti. Itu kan kepenuhan Roh Kudus. Gitu. Keraba-raba gitu. Jadi kepenuhan mama berarti. Jadi gua ini Iya nanti juga ya, kepenuhan mama ya. Sebentar. Setelah dari Indonesia nanti gua akan pukul India. Setelah gua pukul India, gua pukul Timur Tengah. Itu nanti gua ratain semua. Ya, jadi semua masuk Kristen. Enggak, itu artinya apa sih kak? Itu punya arti atau Itu kepenuhan Roh Kudus, tapi nggak ada arti. Itu sifatnya pujian dan penyembahan aja. Pada Tuhan, ya. Mimpi orang di Indonesia aja gue udah terkenal, gimana mimpi sih? Enggak, kamu udah melupakan Mukendi kak? Ada, nanti kita belajar. Udah masih berhubungan sama Mukendi? Bukan berhubungan, dia kan di Amerika orangnya. Bisa juga nanti kita undang orangnya. Oke. Oh hebat itu Mukendi itu. Kan itu nggak kenal Mukendi. Pernah nonton aja sih, kalau kenal nggak. Mantap itu. Jadi itu kesimpulannya teman-teman, kalau Luga itu, kalau diskusi itu jawabannya cepat. Jadi nggak ada lagi pertanyaan atas jawabannya. Kalau si yang satu ini, kalau dia menjawab, kecuali kalau Dito ini kan orang Dito lagi yang diserang. Enggak, kalau Dito itu Kayaknya ada dendam apa sih sama gua?
Bukan. Kalau Dito kan orangnya debat kusir, jadi dia itu tidak cocok untuk berdebat. Jadi biarkanlah para pendebat-pendebat senior ya seperti Don Ditan atau Zuma yang bisa mewakili Muslim. Jangan seperti Dito. Tapi ini enggak lu pernah dulu diskusi sama John Peter. Lu bunyikan sangkakala, meninggal beneran. Meninggal dia, tewas. Tapi dia kan oneness, gak kenapa dikubur secara Tritunggal? Ya karena belum ada pendeta oneness kan masih terseok-seok, belum punya gereja, masih ngegembel. Begitu. Jadi nggak apa-apalah. Gara-gara lu bunyiin trompet lu, sangkakala lu. Iya, padahal John Peter itu terakhir sama saya itu dia bilang, gini aja Kang Dito, aku nggak mau lagi lawan Islam, aku mau basmi tungtung gitu katanya. Iya, begitu juga. Kenapa? Gini, kenapa orang oneness jarang sekali melawan Muslim? Contoh si Living Smile, Samuel Syahaan, Mikana, ya jarang sekali mereka melawan Muslim. Kenapa? Gue jujur, kalau posisi mereka ada di oneness itu sangat sulit melawan Islam. Sulit banget. Karena di dalam oneness Yesus adalah Bapa. Yesus berdoa kepada dirinya. Kedua gak yang mati disalib Bapak. Nah, nggak masuk akal. Jadi nanti di situ banyak ribuan pertanyaan yang kita capek. Makanya orang oneness itu menyerah. Jadi sekarang mereka jadi pencuri domba. Nanti kalau ada yang murtad masuk Kristen, mereka curi di onessin sama mereka dengan iming-iming cewek cantik, gigolo segala macam. Jadi orang masuk oneness itu karena ngelihat cowoknya ganteng-ganteng, ya kan, bisa nggak nih diajak jadi suami, begitu. Nah kalau gua kan enggak. Tapi kalau gua, kenapa gua sering di room Muslim? Ibarat kata gua itu seperti singa tidur di tengah-tengah serigala. Enggak dengerin dulu ini. Enggak, lu dengerin dulu ini nih. Nih dengerin, siapa suara ini? Dengerin, tunggu. Bodoh sekonyol apapun, yang penting kau bilang saya percaya 3 in 1. Gitu. Saya percaya teologi coffee mix itu. Saya percaya doktrin Trinitarian itu. Apapun penjelasanmu, paling bodoh, paling tolol, paling konyol sekalipun kau jelaskan itu, ya asal berpegang pada istilah itu, udah kau benar. Kau udah benar, kau bagian dari kita. Ya. Ini kan manipulasi banget gitu loh. Jadi itu sebabnya saya katakan hati-hati, Alkitab cukup ya. Karena apa? Injil lain, Injil palsu sedang Cukup. Jadi gini loh, kalau Joshua Tewu ingin mempertahankan doktrinnya, dia harus masuk room Islam, ketemu kayak begini. Tapi kalau lo cuma nih modal tapi kalau ini harus dibahas dulu yang lain dia sebentar dulu nanti ngomongnya, gantian ngomongnya. Jadi gini, kalau Joshua Tewu kan dia kan ngomong sendiri di apanya kan, di komalnya sendiri, bukan di komal ya, monolog lah, itu susah. Jadi kalau dia mau ingin mempertahankan oneness, masuk di grup-grup seperti ini, ketemu gua. Nah, kalau ketemu gua kan Joshua Tewu kan nggak berani. Tapi udah kegulung sama Bajunga dia. Karena Joshua Tewu juga yang memperkenalkan dia ke debat juga kan gua. Makanya dia nggak berani sama gua. Memperkenalkan Bang Luga, boleh nggak minta nomornya Ustadz Insan Moko Ginta? Boleh nggak minta nomornya? Nah, jadi semua itu kan harus melalui abang kau ini, ya kan? Abang kau inilah. Ini yang baru naik apa lagi sih? Ngoceh melulu. Orang lagi kualitas. Enggak, kalian modal congor ini begini, kalau menuhankan Muhammad begini kualitasnya. Siapa yang menuhankan Nabi Muhammad? Orang. Ada lagi manusia dituangkan. Yang ini Luga nih. Ini ada beliau di sini. Muhammad. Masih mau datang besok. Menuduh-nuduh menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia, ngapain dituhankan? Nah, jadi makanya mendebat orang Islam itu jangan dengan cara-cara edis. Kalau cara edis akhirnya jadi mengamuk, emosi, ya kan? Biasa aja. Tapi kan yang penting kan gua udah viral, ya kan, itu aja.
Yang penting kan viral, duit banyak. Jadi Oneness ini menurut lu gimana itu? Nah, Oneness itu kan nggak pernah debat terbuka. Link dari mana? Iya juga. Samuel mau ketemu Donditan, ketemunya lewat siapa? Si Tom, si Mikana mau ketemu Donditan, ketemunya lewat siapa? Diundang nggak berani. Bro Tom Herdi Takut digebukin. Nah semua itu link gue yang pegang. Kalau gue kan besok juga gue tidur di Stadion Gelora Bung Karno. Woi datang, woi Ucok, mau debat datang sini, kan gitu. Jadi ibarat kata di Indonesia ini gue udah seperti singa di tengah-tengah hiena. Serigala. Singa itu kalau kita nonton di TikTok, kalau singa itu tidur, hiena, banteng datang dia tetap tidur loh. Beda sama harimau. Kalau harimau itu baru datang dikit dia udah langsung bergerak gitu. Kalau singa enggak, dia tidur. Musuh datang dia tidur. Gila emang nyalinya singa, ngeri tuh. Nah jadi gue ini udah seperti singa di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah hiena. Ya kan, singa seperti singa jantan. Sama lu gak? Ini serius. Apa yang mau menyebabkan Kristen itu terlalu banyak aliran gak? Ya karena kan Lucifer ini kan nggak suka orang Kristen masuk surga, makanya ditipunya semuanya. Anjing emang Lucifer ini. Ini si Lucifer punya kerjaan ini. Oh. Ya, semua manusia kan ditipu sama Lucifer. Lucifer kan tukang tipu, giginya aja udah panjang. Gimana sih mau tingginya aja 12 meter? Kurang ajar ya Lucifer itu ya. Dia tukang tipu di bumi ini. Apa nih teleponnya? Taruh, ada telepon. Bang Dre yang masuk nih. Iya, coba Bang Dre. Handi Klebes, Iya. Handi Klebes. Nanti Bentar acara dulu, Zakir Bang. naik, lo datang nggak? Datang lah orang gue. Iyalah. Nggak, yang posisi di mana? Di Jakarta apa di Bandung? Yang di sini Pancoran nanti. Ya udah ya, ketemu di sana aja ya. Ya lu datang aja ntar gue bareng masuk. Oh ya barengan sama lo aja ya. Saya usahain lu kan yang boleh bertanya kan non muslim ya. Ya mudah-mudahan lu bisa ada waktu bertanya. Jangan mudah-mudahan lah, gua diprioritasin lah, gimana sih? Ya kan ngantri, udah ngantri kak teman kita Kristen mau bertanya. Daftarnya udah banyak. Iya. Yang diprioritasin gua lah, jangan sampai gua nggak nanya. Kalau sampai gua nggak nanya, jangan salahin gua. Nanti dibilang, Luga Zakir Naik datang, dia nggak datang. Gua udah datang loh, harusnya lo prioritasin gua, karena gua yang nantang Zakir Naik. Tapi kalau sampai nanti gua nggak nantang Zakir Naik, resmi gua anggap Zakir Naik kalah, karena gua udah datang, ya. Gua takutnya nanti lu yang nanya pulang-pulang. Itu dari talo, ya. Yang penting gua bilang gua datang untuk Zakir Naik. Iya. Ya. Gua usahakan. Gua takutnya nanti habis lu bertanya pulang-pulang lu syahadat. Oh silakan, kalau memang sanggup, kalau mampu ya silakan, gitu. Jadi jangan nanti ada alasan Zakir Naik datang 2017, Luga nggak ada, Luga bencong. Oh enggak, sekarang gua datang, kalau sampai nggak gua kebagian bertanya, berarti gua anggap Zakir Naik kalah. Ya usahakan Ya, nanti juga. itu aja. Kalau memang kantor beliau itu, soalnya beliau itu kan beliau bisa baca original teks. Lu dia jangan, original teks. lu Nah, jangan itu. banyak alasan, jangan banyak alasan. Enggak, Bicara gua kasih lu besar yang bocoran. diprioritasin gua. Dengerin nggak? Maksudnya teman-teman Kristen yang mau nanya, hati-hati membantai Zakir Naik kalau hanya terjemahan. Lihat itu original teks, hati-hati, itu masuk gua. Ya itu Nah, sih urusan lo permintaannya lah. Bang Luga udah jelas. Pak Handi lah kasih ini. Kasih Ya, jadi VIP jangan lah, nanti ada pertanyaan. alasan. Iya. Oh, Luga mana Luga? Alasannya Setuju. nggak kebagian antrian. Jadi jangan lo sampai framing gua kalau misalnya gua nggak dikasih waktu untuk debat Zakir Naik, Zakir maka Naik kalah. gua tetap Zakir Naik gua kalah. nganggap Zakir Naik di bawah gua, titik. Betul. Ya, nggak Ya. apa-apa kak, itu kan urusan lu, bebas Nah, orang. iya. Makanya udah nanti minta di jangan sini ada loh. framing. Diam dulu kok ya. Jangan ada framing nanti kan. Diam Oh, dulu. Luga Nama nggak orang datang, Luga nonton takut ini, gitu. kasih spesial lah. Iya. Diam dulu. Harusnya Oh, harusnya gue di nomor 1 kan karena gue yang nantang dia.
Gini nih kak ya, gini ya, orang yang mendaftar itu yang mau bertanya udah ada. Itu bukan alasan, ini bukan masalah siapa yang daftar, ini masalah perebutan kekuasaan. Buset dah, kekuasaan apa? Ya iyalah. Jadi gini ya kak ya, dengerin ya. Tapi percuma juga sih, lo mau sembunyiin Zakir Naik sama Farid Naik juga percuma, karena nanti juga gue juga bikin acara ngundang dia, sama aja percuma. Dengerin ya, dengerin. Jadi itu yang mendaftar untuk bertanya non muslim itu udah banyak. Lu kan nanti di antri yang keberapa. Kalau memang anda mau didahulukan, ya anda tanya teman anda sendiri, boleh nggak saya dahulukan. Kami panitia nggak boleh intervensi itu. Oh berarti kalah ini. Gitu. Udah tahu kita udah mental kalah kalau begini. Nanti kalau misalnya lu langsung didahulukan, anda digebuk sesama Kristen di dalam bagaimana? Siapa yang ya udahlah. Saya kira nggak gitu. Intinya kan debaternya Luga kan bagus. Udah dikasih prioritas. Ya kok yang nantang Zakir Naik dari zaman dulu sampai dia datang ke sini kan loh. Kalau nggak ada tantangan Zakir Naik, siapa yang mau undang Zakir Naik ke Indonesia? Dari dulu kan karena gue yang nantang. Baru dia datang. Kemarin gue udah ketemuannya sama Zakir Naik, ya kan? Saya umumkan ya, teman-teman ya. Yang ingin bertanya ya, kepada Zakir Naik itu pertama harus mengerti bahasa manusia, tidak berbahasa roh. Kedua, harus ada ruang kosong di kepala untuk mendengarkan jawaban. Nah, itu kira-kira itu dua aja syaratnya dulu. Ya udahlah. Artinya sebenarnya Zakir Naik datang nggak datang juga sebenarnya nggak ada gunanya juga, karena Islam di Indonesia juga udah ngaku kalah sama gua, nggak bisa ngejawab ngelawan Roh Kudus Ibu. Jadi sebenarnya datang nggak datang juga nggak ada manfaatnya sebenarnya. Iya, kita udah kalah Roh Kudus Ibu, kita udah kalah, kita yang waras yang kalah, gitu loh. Ya udah bagus lah, puji Tuhan. Kalau aku sih nggak mau merasa kalah, karena sisi akademis itu kita nggak melahap doktrinal. Kalau mau diskusi menggunakan logika, yang paling bagus adalah metafisik versus empiris. Sementara legitimasi spiritual yang tadi Bro Luga sampaikan itu ndak valid, ndak bisa diterima begitu saja gitu loh. Ini cukup mencenangkan ya, mohon maaf. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia pakai kuasa siapa? Baca dalil, kita ungkap berdasarkan original Yohanes 11:41 sampai 42 jawabannya. Iya, pakai kuasa siapa? Saya bacain, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Dialah orang yang mengelilingi aku, percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Gitu. Ya. Nah, terus pakai kuasa siapa? Ya Bapak, Yesus diberi kuasa oleh Bapak lah. Salah kan? Dia mengucapkan syukur, gak data loh. Salah. Ya udah lawan Yesus. Oke, kalau salah makanya kalau baca makanya gue bilang Zakir Naik pun nggak mungkin ngelawan gue. Nanti gue tanya gitu gimana, pasti juga kayak lo juga kan jawabannya, Udin. Ya karena kamu nggak berdasarkan akademis, hanya bukti spiritual gitu loh, nggak bisa. Bukan bukti spiritual, kita ngomong ayat. Yesus itu membuat mujizat, membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Coba kau jawab, Dito. Coba kau jawab. Ya, itu. Intinya Zakir Naik dengan Muslim itu hanya butuh orang yang waras, gak? Lo saya cuma nanya, kok jadi hanya butuh orang yang waras? Lu udah gila ya? Orang gua nanya, si tolol emang ini. Banyakan ngocok kau ya. Saya nanya, Bu. Iya, dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Coba kau Dito. Jangan sok pintar kau, coba kau jawab. Lah, kalau Yesus itu menurut pemahamanmu Tuhan, ngapain lagi dia diberikan kehendak bukan mujizat? Itu yang saya tanya. Udin gitu Petot, yang saya tanya sama Muncungmu, Yesus itu membuat mujizat itu pakai kuasa siapa? Ya kalau dia menurut pemahamanmu Tuhan, ngapain lagi butuh kehendak yang lain? Nggak dijawab sama kucing satu ini. Saya sudah jawab. Ya udah jawab sembarangan aja kan itu. Iya. Kayak kuasa ibunya, Roh Kudus kan ibunya kan. Ya ini makanya lu jangan benar kata si Arif RH, lu jangan petantang-petantang di depan gua. Kalau ilmu lu nggak ada, jangan. Coba gua tanya sekali lagi ya. Kan bahasa ibu kan memang yang dipakai. Ya, lu gaya.
Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Coba lu jawab. Iya, kuasa ibunya Roh Kudus. Nah, lebih pintar si RH. Makanya kau jangan kebanyakan coli. Gara-gara coli inilah kadang-kadang otakmu jadi blow on. Kagak begitu. Sekarang buktikan Bro Luga. Secara legitimasi spiritualmu, konsep dari ketuhanan yang kamu pahami itu bisa nggak direpresentasikan? Apa legitimasinya? Saya kan cuma bertanya kepada kan nggak mau udah jawab, udah keok kau. Kita ini nanya saya nggak usah pakai jalur. legitimasi Saya mahasiswa. Saya lulusan saya mahasiswa. Sabar dulu. Itu nggak penting orang nanya ya. Saya mahasiswa magister. Jadi kalau misalnya Anda memberikan komunikasi yang menyesatkan publik, saya kan cuma bertanya legitimasi spiritual. Saya juga cuma bertanya, Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa? Ya itu nanti akan berhubungan. Bagaimana kamu berhubungan dengan pelar? Orang juga ditanya masa berhubungan dengan kucing sih? Ya, pemahamannya begini. Kalau dari saya, kau dengarkan. Kalau mau diskusi itu namanya orang nanya dijawab, nggak usah bawa-bawa magisterium. Di situ Yesus mau utusan Tuhan kok. Kalau Yesus bukan Tuhan. Dan ini bukan masalah bukan Tuhan. Yang saya tanya kepada Dito, ya. Apa? Dito. Sempak ular, dengerin. Yang kutanya sama muncungmu tadi, Yesus itu bikin mujizat pakai kuasa siapa? Itu yang saya tanya. Ibunya. Kalau menurutmu Yesus itu Tuhan, ya ngapain dia butuh Tuhan yang lain gitu loh, Kucluk? Saya nanya dengan kuasa siapa? Kenapa jadi? Kenapa kalau menurutmu Tuhan Jaluga 3? Si iya berarti Tuhannya kan kerja sama. Oke, si Andi sekarang ya. Andi sekarang buat. Jadi Yesus itu data di Bible diberi kuasa oleh Bapa. Jadi Yesus itu Udah belum? Saya ngomong dulu. Udah belum? Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jangan sampai. Satu, Yesus itu kalau dia berbuat sesuatu pasti perintah dari Bapa, termasuk menghidupkan Lazarus. Betul. Gitu. Ya udah betul selesai. Yang saya tanya bukan kuasanya sendiri. Kuasa dari siapa? Iya, dari kuasa siapa? Udin Petot. Bapak. emosi dia. Yang benar itu jawabannya. Jawaban yang benar itu dengan kuasa siapa Yesus membuat mujizat? Jawabannya memberi kuasa kepada dia dan kuasa Mama Udin. Kuasa Mama. Berarti waktu Yesus itu disalib, Bapak sama mamanya nangis kagak? Kalau itu kan tema baru, kita jawab saja, jawab. Udin Petok. Udin Petok jawab. Jadi mama sama bapaknya nangis kagak? Inilah kalau orang sudah nggak bisa ngejawab. Yang namanya anak dieksekusi oleh tentara ya bapak mamanya nangis lah, sedih lah. Jadi begini, kalau sebentar Udin dengerin, kalau ditanya dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat, jawabannya harus dua. Pertama, izin kedua orang tuanya, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Itu jawaban yang paling benar, Dodo. Roh Kudus siapa? Itu ibunya, Peler. Jadi masa cuma bapaknya doang? Paham. Gini loh. Udah paham, artinya Yesus itu menghidupkan Lazarus atas izin kuasa orang tua. Betul. Bapak dan Roh Kudus. Bapak sama ibu. Kedua orang tuanya. Iya. Masa kita misalnya, Ma, saya mau kerja di Thailand. Pasti bapaknya ngomong, kenapa kamu nggak cium kaki Ma? Cium dulu Mama dong. Kamu juga izin sama Mama. Iya Ma, Pak. Saya mau berangkat dulu ya Ma. Oke. Ya udahlah. Jadi Yesus, restu orang tua. kesimpulannya Yesus bermujizat karena atas kuasa Bapa sama Ibu. Kadang-kadang muncul kau udah mulai pintar. Pintar kali aku ini. Iya, makanya Dito,
Kamu Ya. kalau ditanya Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? Jawabannya dua, izin Bapa dan kuasa Roh Kudus. Itu yang benar. Oh, emosi. Bodoh. Bukan emosi. Kadang-kadang kau kelewatan, kadang-kadang. Tapi Jadi kalau waktu udah paham ya, Kak ya? Aku udah paham ya. Iya, makanya kau pintar ya. Iya. Percuma kau udah kuajarin. 2 tahun mau kuajarin. muncung Nggak kalau maju. kebanyakan babi ini begini nih. Oh, kok jadi ngomongin babi Jadi kata kau yang kau yang tolong. Itulah kalau yang- kita diskusi kita juga kalah Enggak, ngomong yang kurang mempunyai pas ide siapa, padahal Kak? Apa emaknya yang minta? Kata Pak, kasihlah mukjizat anak kita di bumi. Itu idenya mama apa idenya Matius Bapak? dalilnya begini ya. Itu Ya, ada gimana? dalilnya. Gimana? Di dalam Matius 28, Matius 12 ayat 28, Yesus berkata, "Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah." Jadi bukan Bapa. Kuasa Mama. Roh Allah. Roh Allah ini adalah Roh Kudus. Roh Mamanya. Kudus ini perempuan. Roh Kudus ini ibunya. Masa cuma bapaknya doang? Emang kau bisa lahir ke dunia ini cuma bapakmu? Kurang ajar. Oh, iya. Oh, Pasti jadi ada mamanya. mamamu lah, bohong. Emaknya yang ngasih kuasa, emaknya ya. Makanya saranku kamu jangan kebanyakan ngocok. Inilah akibatnya. Jangan nonton Ini- bokep. Ini pemahamannya udah Iya, pemahaman iya, metaforis iya, iya. ini. Lah, Udah pemahaman iya, metaforis itu udah ini nggak bisa. Ini. Masa cuma bapaknya doang? Makanya kan Yesus berkata, Bapa kami yang ada di sorga. Siapa ibunya? Roh Kudus. Harus ada ibunya dong. Tapi Masa gini cuma loh, bapaknya Kak, ada doang? pertanyaan netizen enggak? Kalau bapaknya dan mamanya Roh Kudus itu memberikan dia kewenangan kepada Yesus, kalau emaknya di bumi Bunda Maria nggak mau gimana? Maria itu kan, Maria kalau Bunda Maria misalnya nggak mau diganti, banyak nama-nama yang bisa menggantikan Bunda Maria kalau Bunda Maria nggak taat, ya kan? Maria cuma ciptaan biasa. Lu nggak bisa, Bunda Maria punya hak, orang dia yang ngandung. Iya, tapi kan cuma mengandung, bukan dia yang punya ide. Dia kan cuma nerima ide dari Lu Bapak. pikir Bunda Maria nggak capek ngandung 9 bulan? Ya itulah pekerjaan, namanya pekerjaan ya harus kerja lah. Semua juga manusia pada punya anak mengandung. Yang rawat Yesus waktu bayi siapa? Itu tugas, disuruh kerjaan. Kalau lo nggak mau ngerja, nanti lo nggak dikasih Berarti makan sama Yesus. Berarti papa emaknya, bapaknya bapak terus Roh Kudus emaknya itu kok nggak bantu ngerawat? Apa sih pertanyaannya si Ucok ini banyak Yang banget ngerawat kan pertanyaan. Bunda Maria, bukan Roh Kudus sama. Udah mulai capek Bapak. dia. Udah mulai capek dia. Ya, intinya jangan kepanjangan dulu lah. Intinya satu dulu, Yesus membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Dan Sama? izin Bapak. Izin Bapak kan harus ada izin dari bapaknya, namanya juga Bapak suami. Pertanyaannya yang mempunyai ide ngasih izin siapa? Allah Bapak, tapi kuasanya bukan dari Bapak, kuasanya dari Roh Kudus. Bapak Kan Roh memberi Kudus kan kuasa Tuhan. kepada istrinya. Istrinya Oh ngasih tidak, kuasa. Gimana? Bapak mana bisa memberikan kuasa kepada istrinya? Emang ada suami ngasih rahim ke istri? Nggak ada. Ya terus apa fungsi mamanya? Apa? Apa fungsi mamanya? Melahirkan dan mengandung, memberikan kehidupan kepada janin yang ada di dalam perutnya. Nah, Roh Kudus fungsinya apa? Memberikan kuasa kepada Yesus, memberikan hidup kepada Yesus. Kan Roh Kudus Makanya semuanya Yesus. Iya, makanya Yesus bisa membuat mujizat itu karena menerima kuasa dari Roh Kudus, bukan menerima kuasa dari Bapa. Oh berarti emaknya yang Sebentar. Iya, Biar iya. gua kasih tahu gini. Iya. Rumusnya begini. Kalau Bapa yang ngasih kuasa kepada Yesus, jatuhnya Yesus cuma nabi. Tapi kalau Roh Kudus yang ngasih kuasa kepada Yesus, itu jatuhnya Yesus Tuhan. Begitu rumusnya. Udin. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus Tuhan. Katanya emaknya Yesus. Iya kan tadi Iya. Tuhan juga Roh Kudus perempuan. itu Gimana loh, sih? Pula balik. Allah Bapa itu juga punya kuasa itu dari Roh Kudus. Udin Petot, ngerti nggak kau? Iya. Jadi Bapak Tuhan. Semua itu sumber Istrinya Iya, Bapak siapa? Bapakku. Istrinya Bapak siapa? Roh Kudus. Sekarang lu jangan terlalu banyak ngomong dulu. Sekarang kita fokus ke satu Iya, pertanyaan. coba. Yesus membuat mujizat itu pakai kuasa siapa? Kuasa Bapak sama emaknya. Nah, udah selesai, udah. Pulang lo, pulang. Nah, gitu kan. Kuasa Bapak sama Jadi emaknya. gitu Bapak Dito, yang ini. jawaban yang benar begitu, lu jangan ngotot. Biar lu Jadi pintar Bapak kerja. ini, tapi juga jadi Bapak punya istri namanya Roh Kudus, punya anak namanya Yesus, kan gitu ya?
Betul. Nah, jadi keluarga Tuhan. Ya udah keok. Udah keok, mareok. Tiga pribadi. Jadi gini, jadi tiga pribadi satu. Jadi gini ya. Jadi gue masih ingat ketika awal-awal gue berdebat, Tuhan berbicara sama gue. Dia bilang begini. Dan apa perkataannya Tuhan sama gue itu tertulis kan di dalam kitab. Ada istilah baru kan itu. Tiga pribadi satu keluarga. Oh iya, tadi dengar. Oh, udah denger ya? Iya. Ya Sebentar, gitulah. ya. Jadi Tuhan pernah ngomong sama gua dan perkataannya itu ada dalam kitab Yosua pasal 1. Itu pernah diucapkan kepada Yosua. Tuhan ngomong gini sama gua. Seumur hidupmu tidak ada seorang pun yang tahan menghadapi engkau sama seperti aku menyertai Musa hambaku. Ngeri gak? Ngeri lah. Tutup tadi gak udah. Tiga pribadi satu keluarga udah cukup. Iya udah tepat lah itu buat Kristen lah itu. Tiga Kristen pribadi itu. satu keluarga. Kristen Jadi banget gue itu. tanya, Gua dukung. bagaimana mungkin lo lari dari pukulan gua? Nggak bisa lagi kan? Nggak, kesimpulannya kalau menurut saya ya, ini Luga ini Kristen sejati. Sejati, betul. Betul. Beda sama yang lain, masih abu-abu, masih bisa tergulung. Kalau Luga itu susah digulung, karena jelas dia ada tiga. Iya. Nah gitu. Kayak gini kan udah putus. Pertanyaan enggak, Tuhan Urat pernah malu, ada ya? yang sakit nggak? Selesai. Kalau Tuhan ada yang sakit lagi. pernah nggak? Enggak. Oh, kali itu dari luar konteks itu. Kita kembali lagi ke inti-intinya aja. Oke ya. Jadi teman-teman saya rasa cukup. Takutnya nanti saya lanjutin tiba-tiba nanti ada yang meninggal ya. Jadi saya ngeri. Karena ini kadang-kadang gue kasihan loh Tuhan. Kenapa sih gua ini? Jadi Tuhan tuh ngomong sama gua gini. Anakku, kamu itu kalau sekali pukul itu nilainya 2 triliun. Tuhan pernah ngomong gitu sama gua. Ntar dulu gak, udah mau Jadi ditutup. gua itu kalau sekali kalau berdebat itu sekali terakhir mau ditutup nih. Jadi menurut Anda duit mulu iya, dia mah. menurut Anda sekarang jadi ini gitu, surga jadi gini. Iya. Jadi gini, sebentar Dulu gua lagi ini mau ditutup ngomong. mau maghrib. Menurut Anda di surga ini Yesus punya ibu namanya Roh Kudus, ibu punya suami namanya Bapak. Mereka satu rumah atau beda rumah? Betul. Ya satu rumah lah di surga. Ada pembantu? Jadi Ada pembantu? Jutaan malaikat pembantunya. Oh, oke. Jadi selamat sore teman-teman. Karena saya lihat tidak ada lagi perlawanan di muka bumi. Nggak ada perlawanan nggak? Terpaksa saya harus. Bagaimana iblis? Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Sebentar dulu. Perkataan Yesus. Kau Bagaimana kan iblis ngomongnya, mengusir? ngomongnya gantian. Kau pun kadang-kadang kayak Udin Petot juga. Jadi resmilah gua menjadi King of Debat, ya. Jadi kayaknya seluruh bumi ini udah berada di bawah telapak kaki gua bersama dengan Yesus Kristus sebagai pemenang. Haleluya. Katakan amin. Shalom. Selamat sore. God bless you. Amin. Salam. Tiga pribadi, satu keluarga. Satu keluarga. Jangan lupa nanti saya bikin acara debat di Jakarta. Semoga acaranya bisa di Stadion Gelora Sekalian Bung Karno, Pak, terakhir gak buku kamu Nanti dibikin judulnya live, apa? Bang. Buku kamu Bang judulnya juga apa? nanti Kak? dibuat live. Diam Oh dulu. ya, Zoom gini. apa gitu. Diam dulu. Oh, Lu gak mau bukan lihat Zoom. buku. Jadi gini, saya membuat buku judulnya Moma Roh Kudus, ya. Apa? Moma itu dalam bahasa Inggris tuh artinya mama, Moma Roh Kudus, ya. Itu harganya bisa nego lah, kalau enggak Moma 80, 100, berarti ya. Mama Roh Kudus ya? Iya, jadi yang mau beli buku saya silakan DM, harganya 80.000. Nanti bisa di DM untuk menyebarkan ajaran Yesus Kristus ke seluruh bumi. Kenapa nggak bahasa Inggris saja, Mother Holy Spirit? Oh, bisa nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya. Nanti kita bisa terjemahkan bahasa Inggris, kita jual, kita bagi-bagikan supaya makin banyak yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang ini Oke, ada saya dua rasa- Kristen nih. Ntar dulu gak? Ini ada Ya, dua saya Kristen. rasa- udah, Tanya dia cukup, mau udah beli capek, nggak? Tanya Ya. dia mau beli nggak? Ya, silakan mau membeli nanti di DM aja ya. Jadi gitu aja.
Jadi karena saya merasa sudah tidak ada lagi lawan saya di seluruh bumi, mohon pamit. Saya ingin istirahat dulu karena istirahat lah, ya. hasil kemenangan ya. Ya. Ini dong, kasih Jangan dipancing karena kasih terakhir kadang-kadang lagi, saya Kak. Kasih ini terakhir. tangan saya ini suka melayang, kadang-kadang suka nempel. Kasih terakhir, Kak. 3 pribadi, 1 keluarga. 3 pribadi, 1 keluarga. Waduh, nggak mau dia. Nggak mau dia udah.